Baik, kepada Ibu Suwarti silakan ini mic-nya. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berkumpul lagi ya di sini. Kalau ada ngelihat di pojokan sini ada 90-an slide. Udah teler duluan kayaknya ya. Cuman karena kita bagi ya, jadi ada hal-hal penting yang mungkin diinformasikan sekilas. Kenapa? Karena di sini kemarin nggak seperti angkatan yang lalu, banyak nakesnya, kita agak lama di situ menjelaskan bagaimana mekanisme. Di sini cukup yang penting paham, walau tidak begitu detail, yang penting paham ya insya Allah, karena kita terbatas kalau harusnya jam saat ini ya, jam saat ini harusnya waktunya adalah untuk materi selanjutnya. Anatomi harusnya jam 11 tadi, tapi berhubung karena peserta pertama, hari pertama yang hadir nggak langsung semua jam 8 blok atau setengah 8 tadi hanya baru 4-5 orang. Ya, padahal itu sudah masuk durasi kita, ya, menghabiskan, mengikis waktu yang banyak tadi itu ya. Jadi akhirnya mulai setengah 9, karena setengah 9 barulah terkumpul banyak peserta hampir lengkap. Jadi harapan besok adalah bisa on time sesuai schedule. Karena yang rugi kita sendiri, karena materinya jadi terpangkas banyak. Ya, seperti itu. Jadi semakin schedule-nya tepat, bagus, maka materinya tersampaikan maksimal. Karena saya untuk anatomi saya kasih waktu hanya setengah jam supaya yang sisa-sisanya tetap dapat porsi waktu yang pas. Jadi saya agak singkat ya. Kita mulai dengan posisi anatomi. Mungkin teman-teman yang nakes sudah paham. Saya pahamkan di sini bahwa posisi anatomi kita itu di bagian mana terdapat beberapa organ-organ yang sesuai, semua ada letak dan tempatnya. Oke, jadi tubuh kita ini terdiri dari beberapa komponen. Ada tulang, ya, ada otot, ada pembuluh darah, ada juga sistem getah bening dan sebagainya. Nah, kalau kita membekam, maka ada komponen-komponen dari anatomi kita atau organ kita yang terlibat. Ya, ada yang tahu komponen apa aja yang terlibat di situ untuk pembekaman? Yang pertama, kulit. Ya, yang kedua adalah darah. Nah, yang ketiga adalah sistem bagaimana otak. Ya, kenapa otak? Karena ada mekanisme yang mengatur adalah di otak. 3 itu mungkin yang akan kita bahas di samping di bagian anatomi fisiologi ini ada membahas pencernaan, ya, integumen atau tadi kulit, respirasi, kardiovaskular dan sebagainya, banyak sekali, sistem saraf, otot dan jaringan. Tapi kita singkat ya untuk bisa menghabiskan waktu 30 menit ini. Oke, jadi yang pertama, kalau di sini ada, mohon maaf bukan porno ya, tapi memang penting kita untuk ketahui bagian-bagian tubuh ini ya. Jadi kalau bekam itu kenapa sih kebanyakan ada di area punggung? Ya, karena punggung adalah bagian sistem dari tubuh kita yang dia itu responnya cepat masuk sinyalnya ke otak. Ya, karena otak kita itu ada terbagi sistem saraf pusat, ada terbagi menjadi 2. Sistem saraf di otak dan sistem saraf di tulang belakang, spinal cord. Ya, bahasa seperti itu. Maka ada orang-orang yang fokus hanya menterapi otak atau kepala. Ada sistem terapi di luar sana yang berfokus pada perbaikan tulang belakang. Karena apa? Sistem informasi ke organ harus dihantarkan dulu melewati jalur tulang belakang. Ya, makanya juga di belakang itu banyak sistem saraf yang langsung terhubung di organ. Nah, jadi ada bagian atas paru-paru, jantung, bagian tengahnya lambung, liver, bagian bawahnya pencernaan dan juga reproduksi dan ginjal. Nah, itu kenapa sebabnya cukup banyak digunakan pembekaman di punggung belakang, karena langsung terhubung ke bagian organ. Nggak jauh jalurnya. Walau banyak juga beberapa titik, sebagian ada di tangan dan juga ada di kaki, seperti itu. Nanti yang akan kita hafalkan di bagian
PPI ini kebanyakan agak banyak hafalannya di bagian punggung belakang. Yang kedua, ya, kenapa di punggung belakang? Karena di punggung belakang itu ada sifat darah itu diproduksi di mana? Di tulang belakang, susun tulang belakang. Sehingga ketika dikop, dikeluarkan darahnya, cepat produksi sel darahnya itu di bagian belakang. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini bagian kepala. Bisa mungkin yang belum paham tentang anatomi atau lupa pelajaran SD dan SMP-nya karena sudah berurusan sama pekerjaannya gitu kan ya. Bolehkah kepala dibekam? Ada pernah yang nanya ke saya, kepala dibekam apa otak yang nggak keisap? Begitu. Saya langsung, oh berarti orang ini nggak paham sama anatomi ya, kayak gitu. Makanya harapannya teman-teman pembekam di sini, calon-calon pembekam paham bahwa di atasnya otak itu ada tengkorak, jadi nggak akan mungkin kop itu menembus otak dan otak tersedot jadi lupa ingatan loh nanti kalau dibekam di kepala. Itu beberapa orang-orang awam yang nggak paham sama bekam masih mengadopsi pemahaman itu. Jangan dibekam kepala, nanti kamu jadi pelupa. Ya ada begitu, mungkin yang pernah bekam pernah ngomong, jangan saya dibekam di kepala, nanti saya bisa pingsan dan sebagainya. Ya jadi pahami anatomi dulu ya, itu sangat urgent sekali. Lanjut di sini ya, di sini ada bagian lobus-lobus ya kalau di kepala, tengkorak ada namanya frontal bagian depan, parietal bagian belakang, temporal bagian samping, dan juga occipital itu adalah bagian otak kecil. Oke sih. Bagian otak kecil kita yang mengontrol keseimbangan, bagian kecerdasan, bagian emosi dan sebagainya ada di bagian otak besar atau di bagian kepala atas. Nah, seperti itu. Nah, ini yang terhubung ya. Jadi otak kita juga mengontrol sirkulasi saraf, pengeluaran hormon, dan juga mengontrol bagian-bagian tubuh yang butuh, oh matanya ini butuh mengartikan warna merah, kuning, dan sebagainya itu melalui otak. Jadi bukan mata-mata hanyalah penghantar informasi masuk ke otak. Yang menerjemahkan itu adalah si otak. Ya, ini dari tengkorak. Jadi oke, kita lanjut ke kerangka bagian dada. Nah, ibu-ibu, tulang di bagian dada depan boleh nggak sih dibekam? Boleh, bagian depan. Karena apa? Di sini ada bagian paru-paru yang juga terlindungi oleh rusuk. Aman insya Allah ya. Selagi tadi pembekamannya dengan kadar yang cukup kekuatan hisapannya ya. Karena di bagian sini ada beberapa tulang ya, ada corpus sternum, ada processus dan sebagainya. Kita skip. Di sini juga kita lanjut ke bagian tulang belakang. Orang yang skoliosis begini boleh nggak dibekam? Boleh, tidak masalah ya. Karena tidak mengapa ya, itu hanya kelainan tulang di situ. Aman ini untuk dibekam. Saya lanjut. Nah, biasa di daerah sini adalah titik-titik reproduksi. Untuk yang sulit hamil, bermasalah sama haid, bekamnya di daerah sini. Jadi mikirnya kalau sudah ranah di bagian perut depan yang tidak dilindungi oleh tulang, udah cukup hati-hati ya. Seperti itu. Di sini ada saraf-saraf juga yang terhubung. Kita lanjut. Nah, ini bagian otot ya. Ternyata pijatan itu tidak ngasal pijat. Nah, jadi supaya pijatannya bagus, kita harus memahami anatomi otot. Oh, ini saraf-saraf selaput jaringan ototnya menyamping loh. Pijetnya ya ketika nanti ada belajar kop seluncur ya. Kop seluncur bagusnya menyamping juga, supaya bagus, nggak merusak jaringan otot. Ini di samping sini juga ada selaputnya ke samping sini. Oh, bagus untuk ke samping ya. Naik turun boleh di dekat-dekat sini. Nanti ada namanya bekam seluncur, diajarkan besok insya Allah. Oke, di sini bagian kaki. Sistem endokrin itu kelenjar yang menghasilkan hormon. Kita nggak fokus di sini. Oke, mata, pendengaran. Oke, kita fokus di sistem kulit. Sampai sini. Oke, sistem kulit. Ya, jadi di sistem kulit ini punya ketebalan. Ini yang harus jadi fokus utama kita adalah tidak asal menentukan kedalaman dari perlukaan saat membekam. Ya, nanti di kulit itu ternyata ada terbagi beberapa jaringan. Ya, di sini ada beberapa. Pertama ada epidermis. Ya, ingat ya, kita ingat pelajaran yang terdahulu. Epidermis. Yang kedua ada dermis. Yang ketiga ada
kutis atau hipodermis ya. Jadi di kulit kita itu setipis itu tapi memiliki beberapa lapisan-lapisan. Nah, bekam itu fokusnya di jaringan atas dan jaringan tengah. Nggak boleh sampai kulit bagian bawah. Nanti kita akan belajar setebal apa sih kita bisa mengambil titik pembekaman yang aman supaya yang keluar itu ya keluar kotoran-kotorannya, bukan darah bersih yang keluar ya. Seperti itu. Jadi luasnya sendiri sekitar ada 20 dominasi ya luasnya untuk di tubuh kita sekitar 1,5 meter persegi dengan ketebalan kulit 0,5 sampai 5 mm. Ukurnya seperti apa nanti kita belajar. Oke, jadi ketebalan dan elastisitas dari kulit kita berbeda. Kalau di dahi ini kulitnya lebih tipis. Kalau di punggung kulitnya ketebalannya lebih tebal. Jadi pasti kedalaman jarum akan mempengaruhi. Jadi harus ngukur-ngukur ini jarumnya agak dalam, ini jarumnya dilonggarkan lagi supaya lebih dangkal seperti itu. Oke, fungsi kulit secara singkat yaitu untuk memproteksi kita dari paparan-paparan di luar, dari infeksi, dia dari gesekan-gesekan dan juga menghasilkan keringat, juga untuk sebagai pembentuk warna kulit juga ada di kulit ya, warnanya ada yang kuning, ada yang putih, ada yang coklat ya, itu semua adanya di lapisan kulit ya, di pigmentasi seperti itu. Oke, kita ada yang namanya lanya ini lapisan kulit tadi sudah kita bahas, epidermis, lapisan kulit yang paling luar paling atas. Jadi ini terdiri lagi ternyata si epidermis ini terbagi menjadi layer-layer yang lebih kecil. Ada stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, dan stratum spinosum, dan juga basal. Jadi itu kita nggak fokus di situ, kita lanjut. Jadi yang bagian atas ini kalau kita gosok, oh kok ada dakinya ya? Ya, itu adalah bagian dari stratum corneum atau lapisan kulit bagian luar. Nah, itu setipis itu loh, setipis daki gitu ya. Yang kedua adalah di dermis. Nah, di dermis ini ada yang namanya kolagen. Kalau ibu-ibu wanita-wanita pasti yang penting sekali adalah produk-produk yang bisa masuk sampai ke dermis karena akan merangsang kolagen supaya cerah, supaya tetap elastis, kenyal dan sebagainya. Ya kan? Nah, disinilah ternyata lapisan kolagen itu ada di dermis. Nah, jadi ada serabut elastin, dan juga kelenjar sebasea atau kelenjar yang memproduksi sebum minyak. Keringat di sini juga ada. Lanjut lagi di bagian adalah subkutis atau hipodermis. Nah, di sini adalah lapisan-lapisan yang mengandung saraf. Kalau tadi yang di tengah sini serabut-serabut saraf, kalau di dalam ini serabut adalah sarafnya. Jadi kalau misalnya kita bekam, ini darah-darah kotor ini pertukarannya tuh ada di sini Bapak Ibu. Ya, kalau di sini bukan, sini banyak mengandung darah yang masih sehat, segar. Jadi jangan sampai ke dalam sekali di sini. Ya. Oke, lanjut kita di epidermis. Nah, oke, untuk lapisan epidermis sendiri ada tadi yang dikatakan mengandung lapisan kulit mati. Kita lanjut di sini. Ada juga untuk kelenjar keringat, ya. Kemudian di dermis. Nah, kita fokus kepada ketebalan ya. Kira-kira ketebalan dari epidermis ini seberapa supaya kita nggak lebih masuk ke dalam untuk melukai jaringan yang lebih harusnya tidak keluar. Jadi dia mengandung beberapa pembuluh darah yang halus. Ketebalannya sekitar 0,07 sampai 0,12 mm. Ya, tapi kalau di telapak tangan lebih tebal lagi, yaitu 0,8 sampai dengan 1,4 mm. Jadi daerah standar pembekaman itu ada di range antara 1 sampai 1,5 mm. Ketebalannya setebal apa? Setebal kulit tangan kita. Tapi itu diaplikasikan ke dalamnya di kulit. Nah, seperti itu. Fungsinya apa sih ini? Fungsinya adalah supaya kedap terhadap air, ya, fungsi dari epidermis, dan juga membentuk untuk menutup luka ya, ada bagiannya di sini juga, dan untuk mikroba baiknya juga ada di dalam lapisan sini. Ini lapisan epidermis. Kita lanjut. Oke, jadi perlakuan pada kulit kita ketika nanti kita bekam, tadi yang menghasilkan namanya zat beta endorfin ketika apa? Ketika bekam, ketika dipijat. Ya, itu di situ ada terasa keluar rasa nyaman dan akan menurunkan nyeri. Nah, jadi kemudian kita lanjut ke lapisan kedua, yaitu lapisan dermis.
Nah, dia ini kuat dan juga elastis. Tadi kalau epidermis itu dia tuh halus sekali, ada di atas-atas. Kalau kita lihat kayak serat-serat yang ada di kulit kita, garis-garis itu masih di epidermis. Ini ada garis-garis ya di kulit kita ya. Tapi di bawah dari garis-garis itu sudah namanya dermis. Ketebalannya berapa? 1 sampai 3 mm. Nah, dia mengandung protein dan juga kolagen juga di situ. Ada 2 tempatnya di dermis tadi. Oke, selanjutnya kita langsung percepat di jaringan sel kulit, di mana terjadi perbaikan jaringan, yaitu di bagian si dermis tadi. Dia perbaikan jaringannya ada di situ karena akan menghasilkan yang namanya cairan fibroblast. Buat apa? Buat membantu penyembuhan luka. Yang kedua ada makrofag untuk menstimulus daya tahan tubuh kita, antibodi kita secara alami. Oke, yang ketiga mengeluarkan sel mast dan juga leukosit. Jadi ini zat-zat bagian dari zat dari tubuh kita yang akan keluar dan menstimulus, memancing, menghantarkan saraf-saraf fisik dalam tubuh kita dan merecall atau memanggil zat-zat yang harusnya timbul. Leukosit ini pertahanan tubuh ya dari sel darah putih. Kita lanjut di sini. Nah, ini bagian secara ya kalau ketika bagian secara mekanismenya bagian medis mungkin paham ya bagaimana mekanisme perlukaan jaringan di awal sini, kemudian merangsang yang namanya informasi nyeri, masuklah dia ke bagian tadi spinal sumsum tulang belakang, masuk lagi memberikan informasi sampai ke otak dan memberikan rasa yang namanya analgesik. Nah, jadi ketika tubuh dilukain terjadi respon nyeri, tubuh kita itu berupaya untuk memanggil memanggil polisi-polisi yang ada dalam tubuh kita supaya memberikan senjata-senjatanya supaya menghasilkan rasa nyerinya diturunin. Nah, itu ada respon tubuh yang seperti itu secara alamiah. Kayak gitu. Kemudian kita lanjut. Kenapa harus ada radang? Tanpa adanya radang, maka tidak akan terjadi perbaikan atau tidak akan terjadi yang namanya proses penyembuhan suatu penyakit. Maka dirangsanglah dengan yang namanya peradangan atau inflamasi. Mekanismenya seperti itu. Jadi kalau inflamasi itu untuk apa sih? Untuk menetralisir agen atau zat penyebab trauma yang membersihkan jaringan mati sehingga dapat dicapai penyembuhan dan perbaikan tubuh. Oke, ini reaksi-reaksi apa? Interleukin, TNF, tumor, neofaktor, kemudian juga di sini histamin. Nah, ini kita lanjut. Di sini ada yang namanya bahasa histamin. Histamin di sini adalah prosesnya itu proses pembengkakan yang terjadi karena apa? Karena kita melakukan proses cupping. Ya, kemudian beta endorfin pun keluar dan menghasilkan efek rangsangan mengurangi nyeri. Kemudian juga sehingga pasien walaupun sakit tetap enak, sakit tetap enak ya. Walaupun di kop, tapi habis itu langsung ada rasa enaknya, kebalnya, membuat rasa nyaman. Yang udah bekam pasti akan tahu. Awal-awalnya sakit, tapi lama-lama udah biasa. Nah, itu respon itu yang terjadi di otak kita, yang dibuat respon nyerinya berkurang. Nah, itu prosesnya di situ ya. Lanjut kita ya. Tidak perlu dijelaskan ya, karena ini bagian kimia dari tubuh kita ketika terjadi nyeri. Ini respon-responnya, prostaglandinnya keluar, kemudian yang membuat pelebaran pembuluh darahnya supaya nggak semakin melebar banget, ditahan sama yang namanya prostaglandinin tadi. Jadi supaya cukup segitu aja loh peregangan pembuluh darahnya cukup sampai di situ. Nah, itu ditahan sama yang namanya PGE tadi. Ini fungsi makrofag pertahanan tubuh aktif seperti apa dijelaskannya di sini. Oke, kita lanjut ke bagian cupping atau pembekaman. Proses-proses yang terjadi tadi, respon nyeri itu diambil oleh tergantung bagaimana kekuatan cupping kita atau kekuatan bekam kita. Ada yang kalau hanya kulitnya yang terambil sedikit banget sebegini, makanya dia cupping atau pengekopan kategori rendah. Ya, untuk apa? Orang-orang yang lemah, orang-orang yang mungkin sangat sakit, yang pucat, kopnya jangan terlalu sampai sedalam ini karena energinya bisa habis. Jadi kopnya cukup sedang-sedang seperti ini aja, di medium sampai di weak. Tapi kalau orang yang kuat, suaranya besar, gede, nggak apa-apa, dikuatin aja, di strong ya, sampai kulitnya masuk lebih banyak yang terhisap. Oke, seperti itu.
Ya, kembali ketika kita melakukan yang namanya cupping terjadi efek ada ruang hampa atau ruangan yang tidak ada oksigen atau namanya tekanan negatif ada di situ ya. Kenapa perlu ada itu ya? Ketika kulit direspon atau dibuat manipulasi nyeri yang seperti itu, maka keluarlah tadi sistem pertahanan tubuh, antibodi dan juga hormon yang baik yang diproduksi oleh tubuh sehingga membantu untuk proses penyembuhan penyakit. Seperti itu. Makanya terkadang kalau orang yang lemah di kop aja sudah cukup membantu untuk meningkatkan antibodi organ di sekitar lokal yang kita bekam. Walaupun tidak dikeluarkan darah. Biasanya seperti itu. Tapi untuk mendetoksifikasi tubuhnya kuat dan memang harus didetoks sudah waktunya, boleh dikeluarkan darah, harus dikeluarkan darah ya. Seperti ini. Ada juga yang namanya ketika cupping ini ada yang namanya CPC, cupping, puncture, cupping lagi. Prosesnya seperti itu ketika pembekaman. Di kop, puncture, entah dilukai pakai jarum, dilukai pakai pisau, boleh ya seperti itu. Jadi cupping habis di cupping dilukai di cupping lagi. Jadi proses nyeri yang dilakukan berulang-ulang membuat antibodi semakin bagus seperti itu ya. Kemudian di sini ya, jadi tadi dikatakan bahwa cupping juga untuk mengumpulkan. Kenapa harus di kop? Pertama, fungsi kop itu adalah mengebalkan. Ketika kita tadi sudah mengebalkan, sudah kebal kulit kita, ketika dilukai tidak begitu sakit. Ya, kenapa ada orang mikirnya bekam itu menyakitkan? Karena dia mikirnya seperti disuntik atau seperti diinfus, seperti diambil darah di ujung jari. Ya kan, sesakit itu mereka berpikir seperti apa? Kalau misalnya di ujung jari ambil darah aja sakit, apalagi sebanyak itu di tubuh, gitu kan ya? Itu yang membuat mereka takut. Jelaskan, Pak, kita di cupping dulu. Cupping itu membuat supaya tidak nyeri ketika dilukai, dibaalkan, dikebalkan, proses anti nyeri alaminya dibuat di situ ya. Jadi itulah namanya prosesnya di cupping tujuannya. Jadi aman Pak dibekam, tidak begitu sakit. Oke, dilakukan selama berapa lama? Maksimal 5 menit cupping itu ya. Kemudian di sini ketika terjadi jaringan hampa udara, terjadi tekanan negatifnya sudah timbul ya, maka banyak zat-zat patologis terkumpul naik ke permukaan ke atas sini. Nah, seperti itu. Nah, karena apa? Karena zat-zat patologis itu kumpulnya ada di mana? Di epidermis atau lapisan kulit luar. Ketika sudah di kop, ngumpul dia. Dari dermis dihisap naik ke epidermis. Siaplah untuk dilukai dan dikeluarkan darahnya. Kayaknya ada beberapa warna bekam yang berbeda-beda setiap bagian tubuh. Kok satu orang bisa menghasilkan warna cupping yang berbeda, kayak gitu. Ternyata ada itu menggambarkan sesuatu atau misal contoh dari tubuh ini si pasien ada warna hitam. Nah, berarti sangat banyak toksin di daerah sini, sangat banyak zat hasil sampah-sampah metabolisme yang terkonsentrasi di area sini. Biasa orangnya tangannya suka susah sakit. Ini karena areanya di area belikat. Biasa orang ini biasa mengalami tangannya sulit diangkat atau kram atau kesemutan karena ada sumbatan di daerah belikat sini ya, daerah belikat luar. Seperti itu. Kalau di sini ini bagian yang dia sedikit ada toksinnya. Semakin gelap, semakin toksin yang ada di situ semakin banyak atau semakin tinggi. Ya, Mbak, kenapa saya dibekam kemarin lebih ungu warnanya gitu kan ya, lebih kuat. Tapi hari ini kok saya cerah-cerah aja semuanya. Nah, berarti sudah bagus, Bu. Toksinnya udah mulai berkurang kayak gitu. Siapa yang di sini dibekam pernah warna bekamnya begini? Ungu, ada yang pernah angkat tangan? Sehat semua, Masya Allah. Sehat ya. Kalau yang grade kedua, yang dibekam seperti ini warnanya? Yang enggak kelihatan ya kursornya. Itu yang di bawah leher tuh. Nah, itu warnanya warna-warna normal itu yang seperti di bagian sini. Ya, lengan bawah itu yang normal seperti itu, yang bagus. Nah, selain warnanya grade-nya lebih tinggi, itu lebih banyak toksin sumbatannya di situ. Oke. Oke, kita lanjut ya. Ini produksi antibodi ya. Ada autoimun antibodi yang paling pojok kanan di atas itu keluar dengan proses yang namanya tadi
pembekaman. Ya, kita lanjut di sini, kita lanjut lagi. Nah, tadi nih ya, sampah-sampahnya ngumpul ke bagian atas tengah situ. Oke, jadi kita lanjut ya. Saya mau nunjukin dari tadi kursornya nggak nyala sebenarnya. Kita lanjut. Nah, ini ada perlukaan, penusukan dan juga penorehan ya. Jadi di sini ada yang sebelah sana, sebelah yang gambar A. Gambar A itu dia termasuk metode torehan. Toreh atau sayatan ini dia membantu kedalaman yang standar seperti apa? Yang agak sebelah sini agak terlalu padat ya. Itu juga termasuk agak padat. Jadi sayatan-sayatan ini tergantung warnanya beda-beda Bapak Ibu. Kalau tadi semakin tua warna bekamnya, maka biasa darah yang keluar itu semakin merah pekat. Nah, kayak gitu. Berarti memang banyak sampah metaboliknya. Tapi kalau misalnya semakin cerah darah yang keluar biasa cukup ada antara dua. Kalau cerah, apa kita kedalaman, jadi yang keluar darah-darah bersih, atau yang kedua memang orangnya sehat, pola hidup sehat. Jadi dia tidak punya sampah metabolisme yang banyak, sehingga warnanya merah cerah. Atau yang ketiga dia lebih sering bekam, jadi darahnya lebih segar, lebih merah. Oke, seperti itu. Belum bisa. Oke, jadi di sini ada beberapa pembekaman yang ada yang menggunakan madu. Jadi kalau di situ ada yang habis bekam menggunakan madu sebagai penutup luka, ya beda-beda. Tapi kalau di BBI menggunakan zaitun. Kita tidak menyalahkan yang menggunakan madu, cuman alangkah mengikuti SOP PBI lebih bagus dan lebih aman insya Allah. Oke. Oke, jadi kita membahas tentang tadi dibahas CPS ya. CPS itu adalah causative pathological substance. Itu maksudnya seperti apa? Itu sampah metabolisme yang ada di dalam kulit kita sehingga dia mengandung ada yang darah bersih, ada juga yang sampah metabolisme. Ya itu yang dikeluarkan. Jadi kalau ada yang bilang, Bu, ini darah saya akan keluar juga ya sel darah bersihnya. Akan keluar cuma sedikit karena tempat sel darah yang bersih tidak ada di situ. Ya, jadi karena oke. Kita lanjut bahas. Di sini ada namanya blister. Nah, ini termasuk malpraktek bekam juga ya, salah satunya. Nah, di area sini di sini di area dekat nadi ya, di sini loh ada nadi besar. Ini agak berbahaya juga di daerah sini ya, sebaiknya tidak dilakukan. Dan ini bagian layarnya ini bekam kita PBI tidak di daerah sini, tapi agak lebih ke belakang. Ya, itu yang aman. Nah, ini si PS tadi mengandung apa sih? Mengandung sel darah yang sudah terhemolisis atau yang sudah merupakan bentuknya sampah, ada juga kolesterol, asam urat, trigliserida atau lemak darah, LDL atau kolesterol yang tadi jahat, glukosa yang berlebih, yang misalnya makannya suka makan tepung-tepung, itu juga akan diubah menjadi glukosa berlebih dan larut di darah, ada di darah. Dan antibodi yang berlebih terutama bagi orang-orang yang autoimun ya, kemudian sampah metabolis dan radikal bebas yang endogen atau yang keluar dari dalam tubuh. Ya, jadi seperti ini proses-prosesnya. Ya, kita anggap sudah di sini. Ya, bagus, lanjut ke jadi kesimpulan dari fisiologi bekam. Ya, jadi kulit manusia didesain memang untuk siap menerima segala macam perlakuan. Selanjutnya. Oke, bekam juga membuat area yang tidak radang menjadi radang sehingga akan memunculkan efek respon radang. Apa yang keluar? Sistem imunitas, sistem peredaran darah, dan juga sistem saraf yang akan fokus dari pembahasan tadi.
Jadi ketika dilanjutkan ke bekam basah, maka akan memberikan dampak seperti pembersihan ekses CPS dan juga sistem hematologi yang lebih baik dan maksimal. Oke, sementara untuk di bagian kulit bisa seperti itu dulu. Kita nanti lanjut ke bagian organ. Ya, pentingnya bagian anatomi organ itu untuk menentukan titik tempat bekam yang baik seperti apa dan di mana, ya. Nah, sebelum masuk ke dalam anatomi, kita akan bahas dulu fungsi organ. Ginjal buat apa sih? Jantung buat apa dan sebagainya. Ya, jadi mungkin teman-teman di sini ada yang mau ditanyakan, silahkan dari sistem kulit dulu dan mekanisme terjadinya pengeluaran darahnya seperti apa. Nah, seputar itu silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau bertanya? Oke, silahkan Ibu. Ini ibu saya kan umurnya sudah 71 tahun, mau 72 tahun. Nah, ibu saya tuh sedang sakit stroke dan lain-lain. Nah, apakah di umur segitu kan kulitnya tuh maaf udah keriput-keriput gitu kan? Iya. Apakah itu diperbolehkan untuk dibekam? Nah, lalu apa nanti ngekopnya itu yang mana, yang rendah tadi atau yang sedang gitu? Takut salah-salah saat bekam nanti. Oke. Yang kedua nanti dikasih soft file kayak ini, soalnya kami tidak mencatat. Ya, dikasih Bu, insya Allah. Oke, jadi kita jawab dulu yang pertama, bagi orang tua dibekamnya seperti apa? Oke, jadi kita tadi ada membahas tentang kulit ya. Kulit bagi orang-orang yang di bawah usia-usia yang masih produktif atau dewasa, dia memiliki kandungan elastin atau kekenyalan, kandungan protein, kandungan kolagen yang masih bagus, sehingga itulah yang membentuk, yang membuat kita bisa dikop, kulitnya bisa dikop, karena bisa dihisap, karena adanya zat-zat tadi. Kalau sudah tua, yang sudah lebih regenerasinya lambat, bahkan sudah stop atau sedikit sekali, sehingga terjadi yang namanya degradasi atau lambatnya sistem perlukaan atau sistem fibroblast tadi, perbaikan jaringannya lambat, ya gitu. Jadi itu yang dikhawatirkan biasa kalau orang yang sudah tua. Nah, yang kedua, ketika sudah keriput, standar keriput itu yang seperti apa? Keriput ataupun sudah masuknya, kalau keriputnya itu mohon maaf ya, ini kan kita masih punya, dicubit gini masih bisa kembali. Keriput itu ketika dicubit, ya begitu aja bentuknya. Ya, itu keriput yang udah nggak bisa dibekam. Nggak bakal bisa dibekam, kopnya aja nggak bisa nempel. Kan seperti itu. Jadi seperti apa yang bisa masuk situ, mungkin dia bisa jelintah, ya, atau mungkin dia bisa, untuk kalau ada sakit, dia bisa dilakukan metode penorehan darah yang lain, seperti itu. Jadi apakah kadar 70 tahun ini beda-beda, kayak saya punya nenek, usianya udah sekitar 85 tahun, tapi masih bisa saya bekam. Karena keriputnya dia itu kekendurangan si kulitnya tuh beda sama yang lain. Jadi beda-beda juga sih, Bu. Kalau misalnya selama dia bisa dikop, selama dia bisa diambil, ketika dikop nggak lepas kopnya karena keriput atau kekenduran si kulit tadi, maka bisa dibekam. Tapi ketika dikop, tadi nggak bisa kembali kulitnya atau kopnya langsung lepas karena kendur kulitnya, maka nggak bisa jadi dilakukan pembekaman seperti itu. Oke. Oke, lanjut lagi kita pembahasan. Ada lagi yang menanyakan, Ibu, kira-kira jawabannya sudah cukup menjawab atau belum? Oh gitu, ketika sakit dikurangi kekuatan kopnya. Tapi ketika nggak sakit, karena kan beda Bu, oh sakit tapi kopnya kalau dikurangi langsung lepas. Berarti kadar yang nggak bisa dibekam Ibu. Gitu ya, beda-beda jadinya tuh usia itu faktor-faktor atau yang menilai kita bisa atau enggaknya ya beda, kembali ke kita lihat secara fisiologisnya bisa nih nempel dan dia merasa nyaman. Karena kan tadi dikatakan bahwa ketika semakin tua respon sinyal sarafnya tuh lambat ketika dia menurunkan rasa nyeri. Kita lebih muda ini ketika disakitin masih kuat masih, tapi ketika orang tua, mohon maaf, makanya fisiologis orang tua itu kadang kembali ke anak-anak karena dia tuh
akalnya juga sudah mulai menurun untuk beberapa orang. Maka juga sistem sarafnya dia juga menurun sebenarnya di situ, Bu. Jadi ketika orang biasanya aku kuat aja dengan kekuatan segini, orang tua beda. Sistem sensitivitas nyerinya lebih peka. Jadi ketika menurunkan nyerinya tuh dia habis dibekam harusnya nyeri perlahan menurun atau berkurang, dia nggak berkurang, lama baru berkurang. Jadi sakit terus yang dia rasa. Kayak gitu. Jadi ibu yang bisa menyesuaikan di situ. Oke, sekarang kita ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, ada lagi, silahkan. Ibu, saya mau nanya, saya kan sering dibekam waktu itu, jadi kenapa setelah dibekam, saya lupa dibekamnya itu beberapa hari kemudian lah setelah dibekam itu kayak memar, membiru gitu, dan itu sampai sebulan kemudian waktu saya mau bekam lagi dan birunya tuh masih ada dan nyeri saat ditekan gitu. Oke ya, saya jawab ya, saya bantu jawab. Kenapa tadi habis dibekam kayak biru-biru gitu ya, Mbak ya? Jadi setiap orang itu memiliki sistem kapilerisasi yang berbeda. Ada yang mudah hematom atau yang mudah pembuluh darahnya tuh pecah, atau juga enggak. Berarti ketika biru terjadi hematom atau pembuluh darah yang pecah saat itu bisa jadi Mbak lagi haid atau bisa jadi Mbak lagi sangat kecapean. Jadi sehingga jaringan itu melemah di situ, tapi dipaksa dikop kuat sehingga pecah pembuluh darahnya di situ. Ya, jadi sistemnya berbeda-beda. Ada yang mungkin lagi haid saat itu atau enggak, Mbak? Oke, jadi ketika haid itu mudah sekali sistem pembuluh darahnya tuh lemah atau mudah pecah. Oke, yang kedua kenapa bisa membiru saat itu bisa jadi dia lelah sekali sehingga area kerja jaringan itu tuh lemah atau kenceng banget. Nah, ketika kencang di kop dia mudah sekali untuk pecah. Jadi itu tergantung dari kekurangan vitamin B12 juga, kekurangan vitamin yang membuat pembuluh darah itu kencang, membuat pembuluh darah itu kuat ya. Kalornya supaya bagus itu juga bisa jadi kurang di mbaknya, makanya dia mudah biru ya, jadi pembuluh darahnya lemah. Nah itu beda-beda ya, tadi setiap orang berbeda-beda Mbak. Jadi harapannya ketika seperti itu jangan dalam keadaan sangat lelah, sangat capek atau aktivitas kerja fisik yang berat. Untuk Mbak ya tidak disarankan untuk bekam, itu jadikan pelajaran awal. Nah tapi kalau pasien yang lain bisa jadi nggak memiliki dampak yang sama walaupun dia lagi capek banget ya. Biasa kalau orang awam tuh ya biasa ngomongnya di paha tuh ada digigit kuyang. Ya biru seperti itu ya. Itu sistem tubuh orang yang kalau sudah dibekam itu mudah biru seperti itu nanti. Ketika dia sudah ada potensi biru-biru di paha, tiba-tiba kok bangun tidur ada biru-biru ya di paha, nah, kayak gitu. Kalau laki-laki jarang mengalami itu karena laki-laki rata-rata kuat, ototnya, kapilernya kuat. Beda sama wanita apalagi sudah melahirkan. Mudah sekali pecah pembuluh darah. Oke, ya. Jadi kita akan teman-teman di sini ada lagi yang kira-kira Mbak gimana, terjawab atau masih ada yang ditanyakan? Tanya ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, ada yang saya mau tanyakan itu, saya pernah membekam pasien. Apa itu diagnosanya dari dokter adalah saraf kejepit di tangan sebelah kanan. Nah, pada saat saya bekam untuk tangan itu dari bahu ini ke bawah. Nah, bagian lengan ini dia kayak muncrat itu darahnya dan warnanya itu berbeda dari penusukan pertama itu masih bagus darah dan ini bercampur. Setelah pengulangan yang kedua dia semakin agak keputihan gitu. Itu kenapa ya Bu? Muncrat itu saat di dalam kop atau di dalam kop atau pas kayak mancur kayak gitu kayak mancur itu. Kecepatannya langsung keluar dia. Oke. Ya, jadi proses pembentukan darah merah itu kan di dalam itu darah belum tentu yang warnanya merah, kebanyakan setelah ada proses mekanisme perlukaan dikasih zat-zat merah untuk dalam proses reaksi kimia dari darah ya. Jadi
pada saat kenapa ada langsung kayak muncrat, bisa jadi tekanan darahnya lagi tinggi. Atau yang kedua, tekanan area lokal sekitar lagi sangat tinggi-tingginya. Sehingga pembuluh darahnya tuh kayak pengen ketika dilukain langsung tiba-tiba cepat. Yang ketiga, dia punya konsistensi tubuh yang panas. Nah, maksudnya panas seperti apa? Pernah salaman sama orang kok telapak tangannya hangat ya? Ada juga yang panas banget ya. Pernah salaman sama orang ya, ada juga yang dingin. Nah, bedanya di situ, Bu. Yang panas itu panas banget terutama itu dia ketika dilukain pembuluh darahnya tuh pompanya cepat sekali. Makanya yang keluar juga cepat kayak muncrat kayak gitu. Ya, Tapi ini terjadi pada saat pengulangan yang keduanya. Yang pertama itu maksudnya biasa saja ya, gitu. yang pertama yang biasa saja. Oke, jadi responnya kan bisa jadi ketika dia dilukain. Pada kop yang pertama, yang keluar normal. Entah seperti apa yang kedua, respon tadi, inflamasi, respon tubuh, yaitu ya harusnya dia lebih sedikit kan, yang kedua dia malah cepat. Berarti respon jaringan untuk menutup lukanya gagal atau bermasalah karena ada orang-orang penyakit tertentu yang dia gagal untuk menutup luka. Kayak orang diabetes kan lebih rendah kecepatan penutupan lukanya. Dia bisa jadi di situ juga. Harusnya dia itu cepat nutup lukanya sehingga yang kop kedua sedikit darahnya dia nggak terjadi hal itu. Jadi kelainan dalam hal jaringan fibroblasnya yang rendah di situ bisa jadi seperti itu yang pertama ya. Terus warna yang berubah ya. Warnanya yang berubah yang pertama ada namanya ketika kan yang disedot adalah cairan interstisial. Nah, cairan ini ketika di dalamnya banyak darah-darah, dia akan keluarnya darah merah lagi. Ketika sudah habis wilayah kopi yang tadi dengan darah merah, akan masuk berganti dengan cairan-cairan di sekitar, entah cairan yang mengandung lemak akan keluar sama darah, Bu. Lemak akan keluar sama darah. Cairan-cairan yang sehat. Makanya kenapa kalau sudah ada cairan putih itu keluar, sudah di stop. Karena itu bukan darah lagi yang kita keluarkan. Tapi cairan di sekitar bisa jadi ya cairan-cairan di dalam darah, bisa jadi yang air, oksigen dan sebagainya yang banyak keluar. Nah, kalau misalnya warna-warna di permukaan lapisan atas ini kan darah, kemudian atasnya ada warna kuning, warna putih. Nah, sebagai itu memang produk patologis, bisa di kolesterol, bisa jadi lemak darah, bisa jadi purin, bisa jadi juga glukasa atau gula darah yang keluar di situ dan terlihat karena saking banyaknya. Biasanya seperti itu, Bu. Jadi perubahan warna itu bukan darahnya, tapi zat lain yang ikut keluar lewat proses pembekamannya. Oke, seperti itu. Ada lagi yang menanyakan? Aman? Sudah ya? Kita lanjut ke anatomi selanjutnya. Kenapa kita harus memahami tentang jantung? Ya, karena jantung di sini, ini secara fisiologisnya seperti ini ya, saya jelaskan secara singkat. Nanti kita akan bahas secara tibun nabawi, ternyata ketika jantung bermasalah, dia akan membuat orang itu mudah was-was. Dia akan juga membuat orang itu mudah kagetan. Nah, itu ada secara tibun nabawinya. Dan ketika orang itu nanti ada lembar diagnosa belum pada pegang ya. Di lembar diagnosa itu akan ditanya, mohon maaf nih, sukanya suka emosinya sering emosi gimana? Itu mohon maaf sensitif sekali. Tapi mohon maaf Ibu, kita jelasin. Kita jelaskan, kita butuh data ini untuk menyimpulkan penyakit Bapak lebih karena fisik atau lebih kepada emosional, ya kan? Karena penyakit itu bukan hanya fisik, tapi ada emosi juga yang terlibat sehingga menyebabkan sakit. Di situ ada tuh agak-agak sensitif memang nanti ketika lembar diagnosa. Ya, jangan baper di situ. Oke, kita lanjut di jantung. Jantung ini adalah organ yang letaknya di mana Ibu? Di dada sebelah kanan atau sebelah kiri? Sebelah kiri. Ya, kalau ukurannya sebesar apa? Sebesar telapak tangan kita gini, kepalan telapak tangan. Fungsinya buat apa sih? Untuk memompa darah. Jadi Ibu tadi sampaikan bisa jadi kecepatan keluar darahnya langsung kayak cepat keluar, pompanya dia itu cepat, pompa darahnya dia cepat banget karena beda-beda pompa darah kita. Orang yang suka olahraga pompa darahnya pasti lebih cepat, ya kan? Sama orang yang cuma di kasur aja itu lambat sekali pompa darahnya. Nah, itu beda-beda setiap orang. Yang kedua, fungsi jantung juga adalah menyediakan dan mengalirkan oksigen dari dan ke seluruh tubuh, serta membersihkan tubuh dari karbon dioksida. Ya, jantung ini penyakit-penyakitnya kalau pasiennya ada datang dengan keluhan, Bu, saya ada penyakit jantung koroner. Berarti otak kita langsung mendiagnosa, oh, berarti titik jantung yang harus saya pakai. Ya, jadi perhatikan jenis penyakitnya karena ini menentukan titik bekam. Oke, yang kedua, kelainan irama jantung
penyakit jantung bawaan, kelainan katup atau klep jantung, dan juga gagal jantung ya. Beberapa kasus ini biasa ciri-cirinya seperti apa? Suka sakit di dada, sering kesemutan atau kram-kram, telapak tangan dan kakinya mudah berkeringat, kakinya mudah bengkak, sesak nafas, dan juga mudah lelah. Ya, jadi kalau kaki mudah bengkak, sesak nafas, nyerinya dada, ya udah pasti kita langsung menentukan pilihan titik bekam di titik jantung. Oke, di manakah titik jantung? Nanti kita bahas di sesi selanjutnya. Sekarang sistem respirasi atau sistem pernafasan. Sistem pernafasan organ utamanya yang berperan adalah si paru-paru ya. Bisa nggak cloning paru-paru? Kalau di ginjal kan bisa di cloning ya. Kalau paru-paru bisa nggak? Cangkok paru-paru. Belum ada yang namanya cangkok paru-paru. Paru-parunya nggak berfungsi ya sudah siap-siap. Makanya jadi dijaga sekalian tentang si paru-paru ini tadi. Fungsinya buat apa? Fungsinya pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Letak paru-paru sekarang ada di mana? Dada kiri dan dada kanan. Oke, bagus. Penyakit yang di paru-paru apa? Asma. Ada bronkitis, tuberkulosis, pneumonia, dan paru-paru obstruktif kronis. Cirinya langsung kita ke ciri-ciri aja. Sesak nafas, suka batuk. Mbak, saya batuknya suka lama nggak sembuh-sembuh. Kalau sudah batuk, lama sembuhnya. Terus batuknya berbulan-bulan belum sembuh-sembuh. Langsung kita berpikir, oh, saya harus ngambil titik paru-paru. Ya. Kemudian suka alergi. Nah, alergi ini adalah paru-parunya yang bermasalah. Terus sering ada lendir dan ludah di pagi hari. Kalau ngomong tuh suka nah, itu adalah lendir-lendirnya tuh biasa ya. Suka harus berdehem dulu supaya suaranya keluar. Terus banyak berkeringat di malam hari dan juga nafasnya pendek terengah-engah. Ya, baru aktivitas, baru jalan, tangganya tiga tingkat sudah, nah udah, itu paru-paru ya. Ada yang tadi naik turun tangga belum ada ya, karena kita lantai 1 ya, belum tes. Oke, sistem pencernaan. Nah, pencernaan ini dari mulut, prosesnya masuk ke lambung, masuk ke usus 12 jari, masuk ke bagian usus halus, masuk lagi ke usus besar ya. Kemudian lanjut lagi ke, habis usus besar ke anus, seperti itu. Fungsinya buat apa sih? Untuk menyediakan atau untuk menyaring makanan supaya masuk ke organ kita ya. Supaya bisa untuk dicerna dan diabsorpsi atau diolah. Lambung ya. Fungsinya lambung, penyakit apa sih yang sering sekali dengan permasalahan lambung ini? Gastritis, GERD, ya itu banyak rata-rata orang Indonesia itu kalau kita di tempat kita nih mah terus rata-rata itu paling banyak. Kalau nggak hipertensi itu rata-rata di situ ya. Kenapa bisa terjadi? Karena makanan kita banyak sekali mengandung tinggi tepung daripada serat. Ya, kenapa tinggi tepung? Tepung itu tuh ketika kita makan, si asam lambungnya memproduksi dengan sangat banyak. Itu dipaksa terus hari-hari produksinya tinggi. Produksi asam lambungnya dibuat tinggi. Digas terus. Sampai akhirnya asam lambungnya walaupun gak ada makanan, dia terproduksi sendiri terus dengan banyak. Karena dibiasakan makanannya mengandung tepung dan olahannya susah dicerna. Begitu. Makanya kan rata-rata orang Indonesia nih makanannya kalau nggak tepung-tepungan goreng-gorengan, kue-kuean. Nasinya 1 piring, sayurnya cuma 1 sendok, ya kan? Jadi siapa yang makan? Mungkin sudah ada nasi, ada mie, ada kerupuk, ya, karbo semua, sayurnya sedikit aja dia ambil. Bahkan ada yang nggak bisa makan sayur, ya itu pasti akan siap-siap lambungnya protes, kasih sinyal seperti sakit mah. Oke, fungsi lambung buat apa? Menyimpan makanan, juga untuk mendigesti protein, memproduksi mukosa, dan juga untuk ingesti dan absorpsi penyerapan juga. Dia memecah makanan di situ. Penyakitnya gastritis, tukak lambung, gastroparesis, dan kanker lambung. GERD juga. Lanjut ke pankreas. Ya, kalau lambung tempatnya ada di mana Bapak Ibu? Perut kiri bagian bawah, agak ke tengah sebelah kiri sedikit ya, seperti itu. Pankreas ini biasa diabetes, kita percepat. Kalau liver, ya liver ini biasa dia juga ada di bagian tubuh sebelah kanan atau kiri liver ini? Hati. Kanan, ya dihafal. Hati itu di kanan. Penyakitnya biasanya apa? Ya jadi hati ini fungsi utamanya detoksifikasi dan juga memecah protein. Dan juga penyakitnya kayak hepatitis, matanya kuning ya biasanya seperti itu. Abses hati, kanker hati, dan sebagainya. Nah, ini sistem pencernaan kita.
Kalau ada pencernaannya, oh saya sering sariawan, keluar sariawan berarti pencernaannya bermasalah. Langsung berpikir titik pencernaan di mana. Oke. Yang kedua selanjutnya buang air besarnya nggak teratur, suka gatal-gatal. Lihat, jadi gatal-gatal itu ada dua, kalau nggak paru-paru ya usus besar yang bermasalah. Banyak jerawat, suka buang gas dikit-dikit, mohon maaf, buang gas keluar, izin keluar, mau suka keluar dia supaya misalnya di ruangan ini kan dikit-dikit keluar buang gas gitu ya. Pencernaannya berarti bermasalah. Sering pusing-pusing, ya juga bisa sering pusing-pusing, salah satunya. Pankreas contohnya apa? Suka haus, dikit-dikit haus, ya. Mohon maaf bagi yang suami istri kadar vitalitasnya menurun. Suka buang air kecil, sering kesemutan, dan mohon maaf orang yang pankreas ini kan rata-rata diabetes ya orangnya ya. Kalau habis mau buang air kecil itu, ya langsung ada semut-semut. Kalau nggak disiram tuh semut-semutnya datang. Nah, itu berarti glukosanya tinggi sekali dalam urin. Suka lapar, suka haus. Nah, bisa jadi orang yang diabetes itu belum tentu badannya gemuk. Yang kurus diabetes juga banyak. Ya, jadi hati-hati, aku kurus kok, diabetesku aman aja kadar gulanya. Bisa jadi banyak menganggap kurus, pengennya gemuk, makannya yang banyak gula-gulanya. Banyak kan seperti itu kejadiannya. Ya, seperti itu. Kalau ada luka, lama sembuhnya ya. Penurunan berat badannya secara drastis dari gemuk tiba-tiba langsung kurus dan juga pucat ya. Untuk liver, tadi sering kembung. Kalau bangun, setiap bangun badannya tuh pegal-pegal, nggak segar. Harusnya kan kita tidur tuh badan segar ketika bangun, dia malahnya pegal dan capek ya. Mudah ngantukan ya, mudah ngantukan ini bisa jadi livernya lagi lelah. Jadi ruangan ini yang mudah ngantuk-ngantuk segera cuci wajah, cuci muka air atau berwudu ya. Karena ngantuk ini bisa dua, kalau nggak gangguan setan memberatkan kelopak mata kita supaya nggak paham, atau yang kedua karena memang livernya bermasalah ya, seperti itu. Kemudian mudah lelah dan juga suka flu dan mudah masuk angin. Ayo, kalau ini ginjal ya, sistem pengeluaran di ginjal. Nah, ginjal letaknya di mana? Di bagian pinggang, di kanan dan juga di kiri. Posisi ginjal sebelah kanan lebih tinggi atau lebih rendah daripada ginjal sebelah kiri? Kanan sebelah kanan lebih rendah. Karena apa? Liver kita itu gede, Bapak Ibu. Liver ini mengambil tempat. Liver itu adanya di kanan, hati itu di kanan. Jadi dia itu mengambil tempat ruang ginjal, sehingga ginjal yang sebelah kanan lebih turun. Ginjal sebelah kirinya posisinya pas di situ ya. Jadi kalau bekam itu agak dibedain. Posisi kanannya agak turun, posisi kirinya pas di pinggang, lurusan pusar. Ya, seperti itu ya. Oke, ginjal fungsinya untuk apa? Yang jelas dia adalah untuk membuang racun-racun dalam tubuh. Dan ginjal juga mengatur produksi sel darah merah. Ini poin kita di bekam. Bagian yang orang itu misalnya suka lemah, anemia, harus melibatkan titik ginjal karena dia mengatur produksi sel darah merah selain di tulang belakang. Ya, siapa yang suka pucat, lemas, bisa jadi kurang darah dari situ ya. Kalau iklannya S ya, si Sango itu ya. Kalau misalnya 5P pucat, lemah, lesu, lunglai, ya itu ciri-ciri anemia. Ya, sebenarnya seperti itu benar. Di masyarakat kita banyak keluhan seperti itu, tapi nggak sadar dia anemia. Gitu. Oke, jenis-jenis penyakitnya adalah gagal ginjal, batu ginjal, infeksi saluran kencing, dan sebagainya. Oke, lanjut. Nah, ini tadi bagian organ tubuh ya. Oke, sebelah sini ada bagian paru-paru. Perhatikan yang bukan nakes. Bagian kanan ini ada liver sebesar ini, dia besar. Paru-paru juga besar ya. Jantung ada di atas sini, kecil sekali dia. Nah, kemudian masuk makanan ke lambung, ini lambung. Ini limpa sebelah kiri di sana. Kemudian ada pankreas itu di bawahnya lambung. Turun lagi masuk ke usus besar. Nih tempat produksi atau memfilter makanan kita, mana sih yang harus dibuang ke usus besar, mana yang dikembalikan ke darah di sini. Ketika BAB-nya nggak lancar, nggak setiap hari BAB, maka bisa jadi darah itu menyerap kembali kotoran-kotoran yang ada di usus besar. Jadi hati-hati, yang setiap hari nggak BAB, tubuhnya akan mudah capek dalam jangka waktu yang lama, karena di darahnya banyak sekali toksin, sisa sampah tadi masuk diserap kembali sama darah. Ya, dicek, saya BAB-nya sehari sekali, oke. Tapi keluarnya cuma kayak biji-biji, kotoran kambing misalnya seperti itu. Banyak Bu yang seperti itu. Ada juga keras, padahal makannya banyak. Tapi keras sekali, ya gitu. Itu bisa jadi bermasalah di sini.
Oke, di sini ada lagi kandung kemih di tengah sini ya Bapak Ibu. Ini kandung kemih di sini dan juga reproduksi, pengeluaran di sini. Ya dihafal, nanti diperhatikan. Nah, jadi insya Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia adalah ciptaan yang sempurna, yang Allah telah ciptakan yang spesial, berbeda daripada makhluk-makhluk yang lain. Ya, makanya kalau ada yang insecure dengan wajahnya yang mungkin dianggap pas-pasan, pengennya seperti artis A, sehingga insecure, ya kita harus banyak bersyukur. Karena ternyata insecure adalah penyakit. Penyakitnya seperti apa? Penyakit yang akan merusak pankreas. Nanti akan dibahas di diagnosa. Oh, ternyata insecure punya penyakit juga ya. Jadi penyakit itu ternyata. Oke, ternyata rumusan materinya. Jadi kalau jantung, ya paru-paru, tadi sudah kita bahas. Kalau jantung, oh ada pasien datang dengan keluhan suka masuk angin. Organ apa yang bermasalah? Saya tes ibu yang di sebelah, yang pakai jilbab pink, mohon maaf. Jilbab pink di belakang, ibu ya. Ya, ibu yang ibu sendiri ya. Ya, tadi ada orang pasiennya datang dengan keluhan mudah masuk angin dan kembung. Kira-kira organ apa yang bermasalah? Karena itu menentukan titik bekam. Coba diingat lagi. Organ apa, Bu? Gas angin. Ada apa? Pencernaan bagus. Bapak-bapak yang pakai baju merah, yang yang kedua ya, staff kedua. Oh, Mas Latif. Ya silakan, insya Allah jadi bapak-bapak ya nanti. Oke lanjut. Yang kedua, setelah pencernaan apa nih Mas Latif? Yang buat bikin masuk angin, mudah meriga, mudah buang angin. Apa? Organ apa? Pencernaan sudah dijawab, ada dua tadi. Lambung lain, bukan Pak? Apa? Liver, bagus, alhamdulillah. Masih on lagi. Ya, siap jadi imam ini yang masih bujang. Karena bagus ya pemahamannya. Oke, lanjut kita di lambung, di pankreas. Oke, kalau ada pasien datang mengeluh suka haus, saya ini mudah lapar, mudah haus. Ya, kira-kira organ apa yang bermasalah di bagian ibu paling pojok belakang pakai jilbab hitam? Alhamdulillah, Masya Allah. Sudah on berarti ya, bisa mengaitkan, oh nah iya, organ mana yang harus terlibat, organ mana yang harus diperbaiki, seperti itu. Oke. Oke, ada orang datang dengan keluhan, mohon maaf kalau buang air kecil sakit sekali, pedih. Organ apakah yang itu harus diperbaiki? Yang jawab Bapak yang pakai jaket, Mas Ibrahim, Mas Wahim. Wes, Masya Allah, ginjal. Alhamdulillah. Ini walaupun sudah siang tapi masih on ya. Alhamdulillah. Kalau lupus ya, lupus itu kuatnya diperbaiki di area ginjal. Autoimun, lupus dalam sistem itu harus ginjalnya harus diperbaiki. Teman-teman yang udah ada autoimun, contoh autoimun udah gatal-gatal, salah satunya atau nyeri sendi, sendinya membengkak, itu juga bagian ginjal. Ada masalah sama tulang, tulangnya kok mudah keropos, giginya belum tua atau sudah habis di belakang. Atau sering sakit gigi, itu ginjalnya yang harus diperbaiki karena ginjal menguasai tulang. Ya, seperti itu. Dalam sistemnya jalur panjangnya seperti itu. Oke, sudah. Ada yang mau ditanyakan seputar organ Bapak Ibu? Misalnya penyakit apa, organnya apa, boleh silahkan ditanyakan. Kira-kira punya keluarga di rumah, punya sakit ini, kira-kira organ apa yang harus dilibatkan untuk diterapi nantinya, boleh silahkan. Kalau nggak ada? Oh ada yang tanya, tolong panitia mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, di rumah itu ada orang tua, bapak saya sakit, yang awalnya itu tiba-tiba juga sakitnya, dia selalu menguap, terus juga pas ditanya cuman bisa jawab iya, cuman sering berjalannya beberapa bulan sudah banyak perubahan.
tinggal bicaranya aja lagi. Itu mungkin bisa dicerna maksudnya itu sakit apa ya maksudnya? Atau emang ada nggak titik bekam yang bisa untuk memperlancar bicaranya? Oke, bicara ya. Untuk bicara, pernah riwayat stroke atau pernah jatuh gitu? Stroke, pernah ada kasus stroke gitu sebelumnya? Tidak pernah. Oh, nggak pernah? Iya. Tiba-tiba langsung begitu ya. Jadi ada kelainan penyakit, salah satunya adalah entah namanya demensia atau sudah lupa atau Alzheimer dan penyakit otak lainnya yang itu tiba-tiba menurunkan fungsi kerja saraf. Nah, jadi itu biasanya itu usia-usianya udah 50-an ke atas biasanya penyakitnya seperti itu. Bapaknya usianya berapa? Kira-kira 53. Ya, biasa dialami orang-orang yang 50-an ke atas. Nah, jadi untuk yang kasus seperti itu, bicaranya supaya bagus, yang dilibatkan titik jantung, ya, kemudian titik kepala di bagian untuk bicara di bagian samping sini Pak, kalau dibekam. Nanti kalau misalnya bisa dikerok atau dibotakin sedikit, kalau misalnya mau pakai alat, kita di tempat kita ada alat supaya nggak dibotakin ada juga. Itu kalau titik bekamnya. Titik jantung di mana? Nah, di sini kita ada bagian organ-organ. Ya, ada bagian jantung itu di bagian tulang ketiga dan keempat. Ini tulang leher ya, tulang dari tulang toraks, tulang punggung. Kita hitung ruasnya 1, 2, 3 sampingnya itu titik sarafnya si jantung. Nah, jadi itu bisa dilibatkan atau nanti di bagian leher juga bisa karena leher langsung yang mengatur dekat sekali sama otak kita untuk mengatur saraf bicara di situ ada. Tapi yang dekat sekali itu langsung di sini, di atas telinga. Ya, itu untuk bicara. Bisa nanti diikhtiarkan rutin, insya Allah. Sambil kasih inputnya. Input itu maksudnya herbal yang cocok untuk mengaktifasi saraf. Itu ada ginkgo biloba dan pegagan. Itu yang terkenal sekali untuk mengaktifasi saraf. Dan minyak ikan juga bagus, karena minyak ikan mainnya di jantung. Jantung bagus mengaktifasi saraf lagi. Meregenerasi saraf lagi di bagian jantung. Itu seperti itu. Gitu aja, ada lagi Pak? Sudah cukup ya? Oke, terima kasih. Kita lanjut. Di sini ada bagian organ-organ dari tulang belakang yang dihubungkan sama si tulang belakang. Ya, jadi tadi saya sudah jelaskan bahwa ketika contohnya yang dilukai bagian sini, maka area ini tadi akan merangsang, memberikan sinapsis saraf atau mengeluarkan respon sinyal masuk ke bagian tulang belakang sini. Tulang belakang ini masuk langsung kembang naik ke otak dan memberikan penurunan nyeri. Nah, ketika ada sakit, makanya prosesnya orang itu ada yang kuat, cepat ini tahan nyerinya, cepat baalnya, ada juga yang lambat, tergantung bagaimana sistem saraf itu bekerja masuk ke otak. Tapi ada juga yang lambat, ya yang lambat biasa banyak sumbatan-sumbatan sehingga saraf-sarafnya tidak bekerja maksimal memberikan respon ke otak. Kenapa Mbak saya habis dibekam, malahnya saya trauma? Ada yang habis dibekam trauma. Pertama bisa jadi karena tindakan bekamnya tidak pas, atau yang kedua sistem sinyal sarafnya terganggu sehingga endorfin yang harusnya naik nggak naik, gagal naik. Kayak gitu, ngadet aja dia di sini. Nah, biasa mohon maaf orang yang seperti itu orangnya mudah lupa. Kemudian yang kedua mudah sakit kepala. Nah, biasa itu karena apa? Ciri-ciri mudah sakit leher, mudah susah tidur. Biasa dia itu agak lambat sinyal saraf untuk mengaktifasi endorfin dan hormon baik lainnya untuk aktif. Nah, kayak gitu ya. Jadi beda-beda tiap orang. Jadi jangan heran kalau kalian dapatnya nanti, oh ini kok bapaknya langsung sakitnya kayak ibu tadi bilang ya, yang bertanya, kok dia nggak cepat, kok dia sakitnya nggak selesai-selesai. Ketika dikop kok, harusnya kan ketika sakit pelan-pelan akan baal-baal kebal. Sakitnya berkurang atau bisa adaptasi. Dia nggak, susah adaptasinya. Oke, di sini yang pertama, di ruas paling atas ada jantung dan juga paru-paru. Jadi ketika kita bekam di area atas ini, punggung bagian atas, yang kita perbaiki adalah organ jantung dan paru-paru ya. Lanjut ke ruas tengah di sini. Nah, ketika orang ada masalah asam lambung, ruas yang diambil dari ruas keempat, dari ruas kelima, 6, 7. Ini 5, 6, 7 sampai 8. Ini bagian yang mengatur dari si lambung. Ya, di bagian di situ. Lanjut ke bawah lagi ada organ liver. Itu di area 9, 10, 11. Di sini ada organ liver dan juga organ pankreas. Nah, itu yang dibantu di situ. Jadi perhatikan, kalau ada temannya yang diabetes, bekamnya daerah tengah sini yang lebih fokus.
Lanjut, kalau misalnya, Kak saya nggak mau repot, saya mau semua aja dibekam. Hati-hati Bapak Ibu, kita perhatikan diagnosa. Kalau orangnya kuat, dibekam semua nggak apa-apa. Tapi kalau orangnya lemah, kita kan harus prioritas titik yang kita pilih. Ya, begitu pentingnya untuk mengetahui titik ini. Lanjut, ada bermasalah sama, mohon maaf, orangnya penakut. Sedikit-sedikit takut, sedikit-sedikit ke WC. Nah, itu bermasalah sama adrenal. Nah, adrenalnya berarti yang dibekam area pinggang. Oke, ada pasien yang datang susah gemuk, makan banyak susah gemuk, bekamnya di daerah pinggang yang menguasai si usus halus. Usus halus ini yang berfungsi menyerap nutrisi dan membagikannya ke organ-organ. Kalau gagal dia bermasalahnya, maka itu dikuatkannya dengan bekam daerah tengah sini paling bawah, agak bawah. Nanti ada yang kita hafalkan titiknya ya, ada Zahrul, Azharul Alawi, ada juga Azharul Wasoti dan sebagainya, titik nama Arabnya. Lanjut di bawah sini ada pinggang. Ini selurus dengan pusat. Di sini pusar ya, anggap di sini pusat. Tarik lurus ke belakang. Nah, itu pas titik ginjal. Ginjal sebelah kiri. Karena sebelah kanan sedikit diturunkan. Oke, sebelah kanannya sedikit diturunkan di sini. Lanjut lagi, kalau orangnya suka telinganya berdenging, agak-agak kalau bicara itu biasa ginjalnya bermasalah. Pakai juga titik itu ya di pinggang. Lanjut, ada bermaaf yang sampai sekarang belum dikaruniai anak atau anaknya cuma satu aja. Berarti reproduksinya bermasalah ya. Selama dia masih masa dewasa dan produktif, banyak bekam di titik area pinggang ke bawah sini. Cirinya apa? Ciri utamanya ketika disentuh banyak sekali titik-titik saraf yang nyeri ketika disentuh di area pinggang gitu. Itu yang bermasalah ginjalnya. Ginjal ini secara TCM atau secara Timur Tengah juga, secara kedokteran Nabawi juga mengatakan ginjal ini organ penting sekali untuk mengatur kesuburan seseorang. Ya, jadi kalau ada orang yang nggak kurang subur, libatkan titik ginjalnya untuk dikuatkan, untuk dibekam ya. Seperti itu rutin ya. Mau bekam misal bekam basahnya sebulan sekali, seminggu sekali itu rutin dibekam kering. Ya rutin dibekam kering sampai ke depan perut. Insya Allah itu akan sangat bagus untuk merangsang kesuburannya. Ya seperti itu. Jadi Bapak Ibu diperhatikan ya jalur-jalur bekam yang ada di sini karena kebanyakan titik bekam kita adalah di daerah punggung belakang sini. Ya, terkait apa? Ya, terkait sama keluhan pasien. Ya, jadi jangan dihantam rata semua harus full. Karena saya lupa Mbak titik-titik organnya di mana. Saya hantam full. Ternyata konstitusi tubuhnya lemah, kita hantam bekam full karena kita lupa sehingga membuat dia kolaps atau membuat dia pingsan karena sudah pucat, anemia, ya ibaratnya kurang darah, kita bekam full, ya udah, ya bisa kasihan badannya. Sehingga pasien-pasien yang lemah, pasien-pasien yang kurang darah, tapi pengen dibekam, utamakan ambil hanya di titik bagian puncak sini aja, di punuk. Itu titik aman sudah deh. Bu, Ibu nggak bisa dibekam yang lain, kita pijit aja ya Bu ya. Kita lemesin aja, atau ada modalitas terapi yang lain boleh. Makanya atau stok juga herbal di rumah. Ibu minum sari kurma aja dulu ya. Nanti 3 hari lagi ke sini kalau sudah bagus. Begitu. Jadi kan tetap maksudnya supaya nggak habis banget ini dia habis ke sini nggak ngapa-ngapain dia enak juga. Bisa jadi seperti itu ya. Ada alternatif lain yang bisa kita tawarkan. Oke, seperti itu. Ada lagi yang selanjutnya titik bekam yang di sini titik bekam sunnah. Jadi di PBH ini ada perbaruan-perbaruan awal Asosiasi Bekam Indonesia. Dulu bekamnya daerah sini Bu. Sedikit gini aja. Lama-lama PBI memperbarui, mengkaji lagi literatur hadis, ternyata ada lebih banyak bekam titik sunnah yang bisa dipakai. Oke, seperti itu. Oke, silahkan. Ada yang bertanya lagi seputar titik bekam? Aman ya? Lanjut ke, ada yang tanya, silahkan Mbak. Tadi disampaikan kalau seandainya makannya banyak tapi nggak jadi badan gitu titiknya di usus besar tadi ya kalau nggak salah. Usus halus. Usus halus ya. Oke, kalau kebalikannya makan sedikit tapi badannya cepat besar ada nggak sama nggak? Terima kasih. Iya, tapi mudah membesar badannya. Oke.
sistem metabolisme tubuh seseorang ada yang cepat, ada yang lambat. Sistem metabolisme tubuh yang lambat biasa sudah masuk kategori dia bermasalah sama sistem tubuh. Lambat menghasilkan harusnya makanan dipecah menjadi energi, tapi dia enggak dibentuk dalam bentuk lemak. Gagal fungsi organ yang mempengaruhi fungsi organ mana yang harus dikuatkan. Kalau dari kurus ke gemuk, ya berarti dia makannya sedikit tapi merasa kok cepet gemuk. Ada banyak sekali analogi di luar sana orang-orang yang malas diet, ibaratnya kayak seperti kan, saya udah makannya baru minum air sudah nambah 2 kilo. Ada yang bahasanya kayak gitu kan, masa pembelaan supaya nggak diet, ya kan seperti itu. Ya, jadi itu bahasa-bahasa yang membuat mereka. Nah, jadi kita itu bahasnya ada limpa sebelah kiri tadi. Ini di luar Tibun Nabawi, tapi dari pengalaman kita. Ya, jadi limpa itu Bapak Ibu yang berfungsi untuk membantu penyerapan juga sebenarnya. Selain dia sebagai antibodi, dia juga menyerap makanan-makanan. Ketika limpanya lemah, maka dia tidak bisa mengeluarkan energi untuk membakar lemaknya tadi, sehingga dia banyak tersimpan di bagian jaringan otot atau di bagian lemak. Nah, jadi makanya harus dikuatkan limpanya, biasa seperti itu. Atau yang kedua adalah opsinya bisa jadi karena dia itu memang malas gerak, ya makannya merasa sedikit, oke sedikit tapi cemilannya banyak, cemilannya yang tinggi kalori, tetap akan membuat tubuhnya jadi susah turun. Orang yang tubuhnya sudah gemuk, itu ketika dia menuju idealnya, ada effort awal yang harus dikeluarkan lebih banyak. Kenapa? Karena dia harus melatih lagi sistem tubuhnya supaya belajar pintar. Oh, makanan ini harus diolah. Karena apa? Selama ini dengan pola hidupnya yang mungkin di belakangan itu mager, tapi banyak makan, sehingga itu membuat gagalnya sinyal saraf listrik di otak mencerna atau mengolah, oh ini makanan harus dibuang, ini makanan harus jadi energi, ini makanan harus disimpan. Kebanyakan sistem metabolisme sudah kacau di situ, Mbak. Karena apa? Akan belajar tentang namanya glukosa. Glukosa itu merusak sistem saraf menjadi rusak. Sistem saraf. Makanya anak-anak berkebutuhan khusus tadi yang katanya anak berkebutuhan khusus sudah stop yang namanya glukosa atau gula putih yang dirafinasi. Karena dia mengacaukan sistem sinyal saraf di otak kita, Bu. Harusnya makanan diubah menjadi ini. Makanya orang-orang yang banyak makan tepung-tepungan, ketika dia sudah mulai diet, susah sekali untuk otaknya merespon ini makanan ini harus disimpan dan ini harus diubah jadi energi. Karena sudah banyak gula numpuk di otaknya sehingga rusak sistem yang mengatur. Karena kan yang mengatur organ kita ini harus seperti apa kerjanya di otak. Ya seperti itu. Ya, oke bisa dicerna ya, limpa otak berarti yang kedua. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Ini kita jadi bahas sistem ini ya, kesehatan. Harusnya Mbak yang Bu dosen yang bantu jawab saya di sini ya. Saya bekam di sini ya, kita bantu bekam. Jadi kita aja silakan. Saya mau tanya tentang pengeluaran darah. Saat dibekam kan kadang ada darahnya yang banyak keluar dan sedikit keluar. Contohnya saya sendiri, saya lagi promil. Waktu itu awal-awal tuh katanya darah saya keluarnya sedikit. Darahnya keluarnya sedikit, disuruh jaga makan, pola hidup sehat, terus nggak boleh kena angin. Jadi selama sebulanan itu saya melakukan itu. Dan balik lagi, saya terapi lagi dan ternyata darahnya bahkan lebih sedikit lagi keluarnya. Apakah itu akan berpengaruh terhadap kesehatan? Apakah bagusnya tuh darah keluarnya tuh banyak atau sedikit? Apa mereka sama aja atau bagaimana? Oke, saya jawab dulu. Jadi ketika bekam itu tidak patokan banyak-banyakan darah yang keluar. Kita jelaskan di PPI itu ada keterangan nanti dibaca di buku, bisa patokan berhasilnya bekam bukan dilihat dari banyak atau sedikitnya darah, ya. Konteks tertulis seperti itu. Karena setiap orang memiliki volume darah yang berbeda. Yang pertama. Yang kedua, pola hidupnya. Mohon maaf, pola hidup yang disebarkan di Indonesia itu harus makan banyak buah. Buah itu sifatnya lembab dan dingin. Makanya Rasulullah suka makan kambing karena kambing sifatnya panas. Kita sekarang didoktrin, ya mohon maaf, didoktrin bahwa makan daging akan menyebabkan kolesterol, sehingga kita makan daging di stop. Ya, pola dietnya seakan sayur buah supaya katanya sehat. Malah darahnya kok malah sedikit begitu ya kan seperti itu. Ya karena pola dietnya yang ke mainstream masih kurang tepat. Nah, karena ketika kita berkaca pada pola hidup Rasulullah itu makan buah sayur dan juga makan kambing. Nah, Ibu sudah makan kambing? Waktu proses dikatakan harus diet itu belum ya. Kayak nggak bisa kambing terlalu mahal atau nggak cocok sama baunya. Kita turunkan ke bawah, ada yang namanya habatus sauda atau jahe.
Ya, habatus sauda saya minum habatus sauda Mbak, tapi kok darah saya nggak banyak. Oke, padahal habatus sauda punya takaran Ibu. Per 1 kapsulnya itu setara harus sesuai dengan 10 kilo berat badan. Misal berat badan kita 60 kilo atau 50 kilo, minimal minumnya 5 kapsul. Tapi saat ini kita sehari cuma 1 kapsul. Kok saya tetap sakit? Ya iya, nggak sesuai sama kadar dan dosisnya ya. Kemudian disesuaikan juga ya. Jadi itu ya. Pertama, kenapa malahnya semakin sedikit ya? Karena tadi pola makannya yang malah nggak ada panas yang dimasukkan ke dalam komponen makanannya. Ya, buah, sayur itu membuat mengendap, tapi dia itu harus dipompa, harus dikasih energi supaya dia itu mengalir ke seluruh tubuh lewat panas. Panasnya dari sifat makanan yang sifatnya hangat, atau dari olahraga, atau dari bergerak, sinar matahari. Kita kan sekarang takut sinar matahari, nanti hitam. Ya, nanti nggak glowing kalau ibu-ibu. Nanti bapaknya berpindah ke lain hati gitu kan ya. Jadi itu yang menyebabkan kita agak lambat metabolismenya atau malahnya kok jadi makan banyak buah malah makin sedikit darahnya. Itu jawabannya ya. Oke. Itu aja cukup ya Bu ya. Kita mulai pertanyaan mau lanjut materi selanjutnya lagi. Pertanyaannya kita tutup dulu. Oke. Jadi di sini kita ada tentang diagnosa ya, kita sudah mempercepat masuk ke diagnosa yang ini perkenalan Tibun Nabawi. Tibun Nabawi ini apa sih Tibun Nabawi? Pengobatan ala Nabi ya. Padahal Tibun Nabawi ini bahasa Tibun Nabawi tidak ada ketika zaman Rasulullah. Ya, tadi sudah jelas ya disampaikan ya. Tapi zaman sahabiah lah yang menggolongkan ini metode yang pernah Nabi pakai dan ini metode yang tidak Nabi pakai tapi tetap ada di zamannya Nabi saat itu. Oke, jadi kita saat ini mungkin sedang tersilau dengan suatu metode pengobatan lain. Karena memang di semua pelajaran kita dari SD, SMP, dan SMA yang ditulis adalah penemu-penemu terhebat atau penemu mereka menemukan sel bahasa ini adalah orang Barat. Ya kan? Sehingga kita silau. Ketika ada pengobatan Barat, ketika ada Barat mengatakan penyakit seperti ini, maka itulah pakemnya. Sedangkan kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang Islam, jarang membuka literatur, jarang mengkaji lebih dalam apa sih yang disajikan Islam, apa sih yang disajikan oleh Al-Quran dan Sunnah untuk pengobatan kita, ya seperti itu. Jadi kadang kita tuh tersilau, ya tadi sudah banyak dibahas di depan. Banyak orang yang menganggap jurnalnya mana ketika dikatakan seperti itu. Ya, kenapa makannya harus daging? Jurnalnya mana katanya daging sehat? Itu susah sekali. Rasulullah udah pakai metode makan daging kambing. Ya, tapi yang dipilih bagian apa yang Rasul suka? Bagian paha dan lengan atas karena itu minim lemak. Ya, kalau kita yang dicari makan daging jeroannya, makanya nggak sehat-sehat, tambah menimbun lemak kan seperti itu. Ya, jadi mekanisme seperti ini yang kadang orang salah kaprah sehingga orang-orang di sana ada yang suka makan diet salah satu aja, dietnya sayur buah, satunya ada yang keto, dietnya hanya daging aja, nggak ada yang lain. Satunya lagi ada diet defisit kalori. Jadi kita muslim yang mana? Kita ini muslim harus mengkombinasikan makanan itu, tidak hanya mengambil salah satu makanan aja. Karena Allah menciptakan buah-buahan dan juga menciptakan sayur-sayuran dan tertuang nama-nama makanan itu di Al-Quran supaya bisa kita makan. Ya, seperti itu. Daging disebutkan nggak dalam Al-Quran? Disebutkan. Susu disebutkan nggak dalam Al-Quran? Disebutkan. Sayur buah, kenapa ada metode paham barat katanya hanya bagus diet daging aja, nggak makan daging. Ya karena mereka kan punya pandangan sendiri. Kita pandangan muslim seperti apa? Kita makan semua yang Allah kasih dalam Quran dan Allah wahyukan melewati Rasulullah, tapi dengan porsi yang tidak berlebihan. Ya kan? Seperti itu. Ya, jadi kita di sini berpacu bahwa keyakinan kita sudah dijelaskan tadi bahwa setiap penyakit itu ada obatnya. Nah, kalau sudah obatnya dapat, maka insya Allah akan sembuh dengan izin Allah. Maka ada hal lain ternyata dalam diagnosa yang tidak bisa kita sembuhkan ya. Jadi ketika ada orang yang berobat, apa sih metode-metode pengobatan yang pernah Rasulullah terapkan di hidupnya selain bekam? Apa aja?
Selain bekam yang Rasulullah terapkan untuk kesehatan beliau. Minum madu, apalagi habatus sauda, intinya minum herbal. Ya, ada bekam, ada minum herbal. Apalagi ketika sakit, puasa bagus. Ada apa lagi? Olahraga. Oke, sholat. Jadi ketika Rasulullah sakit, yang diperbanyak itu literatur, mungkin teman-teman yang perukiah, siapa angkat tangan di sini? Yang rukiah? 1 orang aja? 2 orang? Ya. Jadi ada Rasulullah itu dalam beberapa, ada sahabat sakit, beliau membacakan, meniupkan bacaan-bacaan Quran, ya. Ada juga kadang memberikan air segelas, ditiupkan Al-Fatihah, disuruh minum. Tidak langsung disuruh bekam, ya, karena memang bekam utama. Yang kedua, ada yang sakit, disuruh datangi seorang yang ahli saat itu, tidak langsung menyuruh untuk minum madu. Tapi ada juga sahabat yang sakit, disuruh minum madu. Jadi beda-beda. Sehingga itulah yang dikaji dalam suatu pengobatan yang bernama Tibbun Nabawi, yang memilah mana sih yang merupakan pengobatan Islam, pengobatan yang pernah dipakai Rasulullah, sama pengobatan yang mungkin diwariskan daripada ulama-ulama. Ya, seperti itu. Atau yang diwariskan di metode pengobatan Arab klasik saat itu. Ya, jadi perbedaannya di situ. Jadi selanjutnya ada dalam kaidah makanan yang harus diperhatikan dalam Islam. Ya, kita mau bahas sedikit di sini. Jangan ya dalam mentang-mentang suatu pengobatan itu terbukti banyak menghasilkan perbaikan dari tubuh sehingga dia menganggap remeh perihal makanan. Hati-hati ya. Kita tidak sombong, hebat terhadap suatu metode pengobatan sehingga kita bilang makanan nomor sekian. Padahal hadis turun mengenai makanan ini, yaitu adalah Rasulullah pernah bersabda, ingatlah di dalam tubuh kita ini terdapat segumpal daging. Yang kalau segumpal daging itu baik, maka akan baiklah seluruh tubuhnya. Ini sudah ada slide-nya. Tetapi kalau rusak, maka akan rusak pula seluruh tubuhnya. Dan segumpal daging itu bernama kolbu. Kolbu ini ya intinya adalah kalau sakit hati gitu kan ya, mungkin sedih atau kita deg-degan, yang dipegang bukan hati yang di kanan bawah tadi yang kita belajar ya, tapi yang di dada sebelah kiri. Karena ada turunan-turunan frase kata yang tidak bisa di Indonesiakan dalam bahasa Arab. Nah, tapi yang kita maknai di sini adalah jantung. Kolbu itu adalah jantung ya. Makanan yang mempengaruhi kolbu ternyata ada beberapa hal ya. Salah satunya makanan halal dan haram. Selanjutnya makanan yang toyib dan tidak toyib. Contohnya seperti apa? Makanan yang tidak toyib ini makanan-makanan yang diperoleh dari cara-cara yang, mohon maaf, masih ada ribanya. Mohon maaf, dari hasil mencuri atau dari hasil nipu orang lain. Nah, ini yang menyebab kolbu kita tuh rusak. Kenapa sih kalau sholatnya susah khusyuk? Sholat itu dipengaruhi oleh kolbu dan iman kita. Kalau sholat kita ternyata kok sulit sekali khusyuk, bisa jadi ada faktor-faktor makanan yang terabaikan oleh kita selama ini. Bisa jadi, saya tetap masih riba, masih minjem di bank dan sebagainya. Nah, itu harus pelan-pelan dihilangkan. Yang selanjutnya adalah cukup dan tidak berlebihan. Oke. Dan kemudian harus yakin dan menghilangkan keraguan-keraguan dalam diri kita bahwa makanan itu ketika halal ya halal, ketika ada keraguan tinggalkan. Itu prosedur yang ada yang Rasulullah pakai seperti itu. Yang harus kita perhatikan. Jadi kenapa sih makanan itu begitu penting ya? Karena makanan inilah yang membuat kita itu bisa beribadah dan beraktivitas. Ada seorang Tibbun Nabawi tidak boleh menyalahkan makanan. Contohnya, karena makan ini sih kamu jadi sakit kolesterol. Nggak boleh. Karena apa? Rasulullah tidak mencela makanan. Rasulullah kalau nggak suka, tinggalkan. Tapi tidak mencela selagi itu masih halal. Ya, selagi makanan masih halal, masih toyib, maka tidak boleh dicela. Kamu yang MSG, oke, kita cela karena jelas. Ini yang dimaksud apa? Daging. Daging yang jelas-jelas itu halal dan toyib, tapi kita selalu cela karena ikut katanya pengobatan sekarang, nggak boleh makan daging. Kalau ke dokter, mohon maaf saya sebut ya, kalau ke medis itu beberapa dokter yang masih kaku dengan pemahaman itu nggak boleh makan daging, nanti kanker semakin parah, semakin menyebar. Ya, semakin metastase kalau makan daging. Itu pahaman yang dikasih. Nah, padahal tidak benar ya. Kajian-kajian selanjutnya daging tidak menyebabkan seperti itu. Cuman jika berlebihan akan berdampak buruk.
Jadi seorang tibu nabawi tidak boleh menyalahkan, oh karena makan makanan laut jadi kamu kena asam urat, banyak makanan seafood. Nah, oke, makanannya mungkin mengandung seafood, tapi cara kita memakan itu yang salah karena berlebihan itu. Jadi yang salahkan makanannya tuh kita yang salahkan. Kitanya karena berlebihan itu ya. Jadi jangan jadi pas diagnosa dituliskan kesimpulan. Dia sakit pinggang karena banyak makan seafood sehingga kolesterol dan asam urat misalnya seperti itu ya. Tidak boleh seperti itu diagnosanya. Jadi permintaan yang kita kasih ke pasien, kita arahkan dengan makanan-makanan yang baik dan tidak berlebihan, dan juga kita arahkan untuk selalu ketika makan itu memporsikan dirinya tidak berlebihan dan tidak mengandung hal yang subhat. Mbak, kenapa sih saya suka sakitnya suka nggak selesai-selesai? Contohnya bisa jadi ujian. Ya, seorang mukmin itu ketika Allah kasih sakit bisa jadi itu adalah merupakan ujian, teguran seperti itu. Atau mau digugurkan dosanya, kan diangkat derajatnya, gitu. Dalam suatu hal juga mengenai tibu nabawi ini ya, Ali bin Abi Thalib pernah kena anak panah, ya, karena ketika kita tadi ada yang namanya kita bahas tentang endorfin ya. Kenapa sih sangat penting sekali menghadirkan yang namanya peran zat endorfin ini di dalam proses mekanisme bekam? Karena endorfin inilah yang membuat penurunan kadar kortisol. Kortisol itu adalah zat yang membuat penyakit itu semakin lebay. Ya, kenapa nggak semakin lebay? Sakitnya padahal asam uratnya cuma 6, tapi kok sakitnya berlebay-lebayan? Ya, karena ada hormon kortisol yang berlebih dalam tubuhnya sehingga membuat itu terkesan berlebihan sakitnya. Nah, yang kedua, ada yang peran endorfin ini tadi. Kenapa endorfin begitu penting dalam proses bekam? Karena saking pentingnya adalah ketika jiwa kita ini dekat kepada Allah, ketika sholat, seharusnya yang keluar adalah hormon endorfin. Bukan hormon yang mengingat, oh saya kemarin makan apa ya? Saya kemarin kemana ya? Ketika sholat kan banyak was-was setan ditiupkan seperti itu kan? Kira-kira komunikasi sama Allah jalan atau mandek? Ya, ketika sholat malah mikirkan hal-hal yang harusnya tidak dipikirkan. Tadi kayak apa ya, ketemu sama orang ini gimana gitu kan ya. Tadi makan apa ya, makanannya enak tadi gini. Ketika sholat itu hadir semua. Ibu-ibu mungkin cuciannya belum dijemur. Pak tadi belum dijemuran. Nah, itu kenapa mudah timbul hal-hal yang membuat kita ingat? Karena ada peran endorfin tadi yang membuat kita mudah mengingat, ibu-ibu. Ada orang yang misalnya mau presentasi ke depan, disuruh maju, mau ngomong ke depan, tiba-tiba ngeblank, padahal dia ingat. Karena apa? Kortisolnya naik, endorfinnya tuh turun. Kalau endorfin semakin naik, akan memorinya akan semakin bagusnya. Rasa nyaman ini harus hadir. Kenapa? Dalam sholat itu adalah hal-hal yang harus kita rutinkan di sholat, di awal waktu. Ketika ada kesulitan, kita minta sama Allah dengan sabar dan sholat. Karena sholat ini adalah modalitas atau pondasi supaya orang itu lebih cepat sembuhnya. Jadi ketika ada pasien datang, harus diarahkan ibu, kalau sudah dekat ya, jangan langsung nanya, ibu sholatnya nggak 5 waktu ya? Nggak boleh gitu. Pelan-pelan nanyanya, ibu tadi sudah sholat belum bu? Oh iya, saya lupa sholat. Udah tahu kita, berarti sholatnya agak jarang-jarang nih. Ya, berarti ketika sholatnya sudah jarang, pastilah koneksi untuk penyembuhannya agak lebih lambat, teman-teman. Nah, percepatannya seperti apa? Percepatannya adalah harus diingatkan tentang sholatnya harus 5 waktu, seperti itu. Karena semakin kita dekat sama Allah, maka akan semakin baik sistem pertahanan tubuh kita. Hal ini dibuktikan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Ali bin Abi Thalib ketika ketusuk sama anak panah ke tulang kakinya. Cara dulu nggak ada obat bius, Bapak Ibu ya. Dulu gimana caranya supaya lepas itu anak panah tapi nggak begitu nyeri? Caranya adalah dengan sholat. Sholatnya sahabat dengan kita saat ini mungkin agak berbeda. Kalau sahabat ketika sholat itu memaknai arti dari bacaan sholatnya. Sedangkan kita Al-Fatihah aja nggak hatam artinya gitu kan ya. Seperti itu. Sedangkan sahabat udah paham dengan maknanya sehingga ketika dicabut tidak terasa sakit. Saat itu Ali bin Abi Thalib anak panahnya masuk ke tulang. Ketika ditarik nggak bisa, kesakitan luar biasa. Tapi solusinya adalah harus ditarik supaya keluar anak panahnya. Ditarik ini harus menembus lagi kan.
saat itu Ali bin Abi Thalib minta supaya tabib yang akan mencabut anak panahnya ini membiarkan dia sholat dulu. Ketika sholat dan dia sudah tidak merespon dengan panggilan dan sebagainya, ketika dia benar-benar khusyuk, baru dicabut. Masya Allah, sangat tidak terasa sakitnya. Ini digunakan buat apa? Mungkin ada masanya, akhir zaman kita masih hidup, dan terkena seperti itu, gunakanlah sholat. Ya bisa jadi ya, untuk anestesi alami dalam tubuh kita. Jadi ternyata sebenarnya tubuh kita bisa membuat anestesi alami ketika kita dalam keadaan tenang. Tenang, pas terapis nggak boleh, sebaiknya tidak melakukan pembekaman ketika hatinya lagi gusar. Karena apa? Respon penyembuhannya tuh kadang kurang kuat kayak gitu. Karena ketika gusar ini banyak sekali mekanisme kimia aktif dalam tubuh kita yang membuat kita nggak fokus. Tanpa sadar kita membuat pasien sakit hati. Biasa seperti itu. Ya bahasa harus hati-hati. Lanjut tentang Tibun Nabawi ini, ada hal-hal yang harus kita sembuhkan atau yang jadi perhatian kita ketika sakit. Yang pertama adalah kolbu. Ya, kolbu ini tadi yang kita sudah bahas. Tadi kolbu ada segumpal daging. Makanan menjadi perhatian yang sangat penting di situ. Hati kita pun juga menjadi hal yang harus jadi fokus prioritas di Tibun Nabawi dan juga di PBI. Jadi makanya orang-orang PBI ke depan harus bisa menjadi orang-orang yang pandai juga berdakwah. Pandai mensyiarkan agama Islam. Karena apa? Dia ini akan menyampaikan risalah kenabian. Kalau yang dilakukan hanya bekam, hanya sebatas melukai, tapi tidak membantu penyembuhan fisik dari si pasiennya, maka hanyalah dia menggunakan bekam sebagaimana orang Eropa lakukan, sebagaimana orang Cina lakukan. Tidak masuk unsur-unsur Tibun Nabawi yang diberikan di situ. Ya, jadi harus ya seperti itu. Mulai dari penampilannya diperbaiki sebagai seorang muslimah seperti apa, ya. Jadi yang harus kita perbaiki adalah kolbu dan selanjutnya adalah jasadnya. Ya, Jasad ini yang paling menjadi prioritas di Islam itu adalah perut ternyata ya Bapak Ibu, lambung. Kenapa? Karena sampai ada hadisnya nih, tidak ada bejana yang diisi anak Adam yang lebih buruk daripada perutnya ya. Karena dari perutlah merangsang hawa nafsu makan yang kita sukain aja makannya, bukan yang kita butuhkan. Nah, makanya itu menjadi hal yang diperhatikan sekali dalam Islam. Karena perut itu adalah tempat yang bejananya lebih buruk kalau dikatakan dalam Islam. Nah, jadi cukuplah ketika kita makan hanya untuk sepertiganya menegakkan tulang punggungnya. Ya, fungsi kita makan itu untuk menegakkan tulang punggung. Jadi kita makan itu adalah makan kita untuk hidup atau hidup untuk makan. Makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Bingung sudah dia. Makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Sudah mulai connect ya, makan untuk bisa hidup. Kalau sekedar hanya untuk bisa hidup, jadi porsinya hanya sebatas untuk menegakkan tulang punggung, bukan sampai terbegah-begah dan sampai mau muntah. Seperti itu. Jadi yang kita perhatikan di sini adalah kita bagi porsi makan kita sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk udara. Jadi kalau makan sampai kenyang itu benar atau tidak? Tidak, karena nggak ada udara lagi di situ kita kasih. Zolim lagi kita sama perut. Sehingga ketika lambung protes kasih sinyal lamanya rasa sakit mah, kita yang protes. Kenapa sih Allah kasih aku sakit mah ini? Jadi harus tergantung sama obat. Nah, padahal kita sendiri yang membuat penyakit itu. Ya, Allah tidak membebani manusia berupa suatu penyakit kecuali lah manusia yang berulah dengan dirinya sendiri. Ya, jadi manusia sebenarnya nggak membuat musibah kepada dirinya sendiri sehingga terjadi sakit. Cuman dia nggak sadar. Jadinya mencari kambing hitam, Allah lagi yang disalahkan. Gara-gara orang tua, gara-gara keluargaku nggak menyiapkan makanan sayur-sayuran buah-buahan, adalah jadi kambing hitam kan. Padahal jika kita menahan diri memakan secukupnya, kalau memang itu kurang sehat makanannya, makanlah secukupnya, seperti itu. Jangan mencari kambing hitam orang lain, mengkambing hitamkan orang lain. Ya, jadi ini susunan-susunan tubuh kita ya. Bekam itu mainnya di mana ya? Bekam mainnya ini ada ya tubuh manusia. Di sini ada otot ya, tulang belulang, saraf. Nah, bekam tuh di sini Bu, yang ada warnanya biru dan warnanya merah. Kelihatan nggak ya? Oh, di situ ungu. Di sini biru dan merah. Ya, ini karena dia memainkan kapiler kita ya, bermain di area kapiler. Di sini ya permukaan yang dilukai adalah permukaan di sini kulit kita ya. Jadi
Ternyata ilmu Quran itu adalah ilmu yang dahsyat. Kapan orang penyakit jantung itu ketika rutin didengarkan murotal, insya Allah dia akan lebih tenang dan palpitasi atau aritmianya itu akan sangat berkurang. Nah, dari zikir dan Al-Quran di situ. Nah, makanan-makanan apa sih yang disebutkan dalam Quran? Nah, ada buah tin. Ada yang pernah makan buah tin? Alhamdulillah, Masya Allah. Ada yang pernah makan buah delima? Masya Allah, sudah mengikuti sunnah Rasulullah ya. Ada yang nggak suka sama ikan? Ada yang nggak suka sama madu? Dari belakang nggak suka madu ya. Madu itu ya Bapak Ibu, Masya Allah manfaatnya ya. Bahkan kalau tim-tim, mohon maaf yang teman-teman perukiah, ketika ada manusia nggak suka sama kurma sama madu, bisa jadi di dalam tubuhnya ada jin. Ya, ada ciri-ciri orang yang diganggu jin tuh salah satunya begitu ya. Karena nggak suka dia makan-makan sunnah tuh kayak ditinggalin ya teman ya. Saya nggak nyindir siapapun, cuman ya ketika tahu oh kok saya nggak suka madu, saya harus paksa diri saya suka madu, begitu solusinya supaya saya nggak jadi tempat sarangnya jin kayak gitu. Ada juga pisang yang mudah didapatkan ya pisang. Nah ada juga kurma. Oke lanjut di sini. Oke, Rasulullah itu kalau makan kurma pasti akan diiringi dengan makan semangka. Kira-kira kenapa? Supaya apa? Bukan ya. Rasulullah suka makan kurma dan setelahnya diiringi sama makan semangka karena kurma itu sifatnya panas, semangka sifatnya dingin. Supaya balance itu harus dikombinasi dengan itu tadi. Makanya disintesiskan, diturunkanlah ketika kita makan makanan yang sifatnya panas, ada juga harus diimbangi sama makanan-makanan yang sifatnya dingin. Daging ayam itu sifatnya panas, disinergikan sama sayur yang sifatnya dingin. Ya seperti itu. Kalau kita makan makanan rempah-rempahan, jahe itu sifatnya hangat juga, bagus. Jadi kalau kita suka makan buah-buahan, harus diimbangi dengan makanan rempah-rempah. Ya, yang jahe-jahe. Oke, lanjut selanjutnya yang harus disehatkan itu adalah akal. Ya. Dan hadisnya sendiri ya, dan ayat Al-A'raf, surah Quran surah Al-A'raf ayat 179, dan sungguh akan kami jadikan isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka punya hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Ini adalah mekanisme yang sebenarnya Allah minta kita supaya menggunakan potensi yang ada dalam tubuh kita, yaitu penglihatan, pendengaran, dan juga akal kita situ untuk memikirkan. Banyak orang yang saya cukup aja kok sudah belajar saya SD sampai S1 udah cukup banyak pengetahuan saya. Tapi itu kan semua adalah ilmu-ilmu duniawi. Di mana kapan kita mengisi kolbu kita dengan ilmu-ilmu akhirat, dengan ilmu-ilmu yang membuat kita akan kekal di akhirat nanti, ya, di surga nanti, kan nggak ada sedikit sekali. Jadi haruslah ketika memberi makanan pada akal kita dengan ilmu. Hari ini kita memberikan makanan kepada akal kita dengan menghadiri acara hari ini. Yaitu ini kan ilmu semua yang dikasih, akal kita yang dibuat memahaminya. Jadi proses penciptaan manusia ada nutfah. Ini adalah persamaan yang mungkin dijadikan dalam tubuh itu seperti apa sih zat-zat yang ada atau sirkulasi yang ada. Nutfah itu adalah apa? Air mani. Persamaannya adalah bagian dari tingkat sel. Kemudian ada alako dan juga darah, mudghah dan juga itu disamakan seperti sirkulasi darah. Jadi banyaknya bekam itu mainnya di sini Bapak Ibu. Makanan mainnya di mana? Di sel. Kita makan itu membantu mengubah sel. Kita bekam itu bantu mengubah darah dan sirkulasi darah. Seperti itu. Ketika tulang belakang, rangka, kemudian itu ada mekanisme sendiri dengan sholat. Sholat yang sempurna, sholat yang baik, dilakukan dengan sempurna akan membuat tubuh kita sehat. Jadi Islam itu lengkap. Semuanya di sini ada. Ya kan? Masya Allah. Jadi keren subhanallahnya di situ. Oke, lanjut di sini ada organ-organ tubuh kita ya. Jadi di sini ada jantung ya. Jantung ini dalam Tibun Nabawi, saya kasih diagnosa sedikit ya. Dari Tibun Nabawi ketika kita ada bermasalah sama yang namanya rasa was-was. Ciri-ciri jantung tadi apa Bapak Ibu? Ciri-ciri yang dikeluarkan dari orang yang punya penyakit jantung yang dirasakan di tubuhnya apa? Dada, apa tadi? Sakit, sudah belajar tadi ya. Dadanya sesak, berdebar-debar, sakit, terus apa lagi?
Nah, orang yang punya masalah sama jantung, maka harus bisa menahan emosi dan amarahnya juga. Ya, jadi ketika ada pasien datang, saya punya penyakit jantung, apapun itu ibu, mau emosinya mudah meluap-luap, atau ada emosi dipendam, apalagi ibu-ibu tuh sukanya mendam sama suaminya misalnya gitu kan, atau sama keluarganya, atau sama mertuanya, atau sama anaknya, tapi tipenya pendiam. Jadi dipendam semuanya, lama-lama jantungnya berdebar-debar. Itu respon kimiawi dalam tubuh yang sangat benar-benar terjadi. Ya, ketika kita ketakutan, ya kan, langsung badan kita mudah kencing, mudah ke WC. Ketika kita dikagetkan, dada kita langsung kayak berdebar-debar. Padahal kaget, nggak dipukul kan, hanya kaget. Jadi benar-benar terjadi respon-respon seperti itu. Di dalam Islam, yang perlu herbal yang bisa dipakai yaitu kurma dan juga bijinya yang direbus. Itu bisa menguatkan jantung. Terus daun yang bagus untuk mengencerkan darah, antikoagulan, daun dewa. Itu bagus ya. Apa daun dewa itu? Kok baru dengar? Ada yang baru dengar daun dewa? Banyak loh rumput-rumput kita tuh daun dewa. Cari searching ya. Selanjutnya kalau stres banyak pikiran ya, itu juga buat jantung kita juga jadi nggak stabil aritmia. Jadi ketika ada pasien arahkan seperti itu, dibuat kita diagnosanya, nanti diagnosa seperti ini Bapak Ibu, stresnya disebabkan sakitnya disebabkan karena stres, sakit jantungnya disebabkan karena stres. Itu ditulis apakah yang penyakitnya itu karena fisik atau karena emosionalnya tadi, ada atau karena kolbunya atau karena akalnya. Nah, kalau fisik, oh ternyata dia habis makan yang nggak bagus, berarti yang diobati fisiknya. Oh karena dia suka pikirannya yang berlebihan, suka was-was, suka mikir yang berlebihan, yang diobati adalah kolbunya. Ya, ketika yang sakitnya disebabkan karena dia banyak tidak dekat sama Allah, maka yang diperbaiki sholat dan juga ibadahnya seperti itu. Itu kalau di diagnosa seperti itu. Yang selanjutnya adalah paru-paru. Nah, ini paru-paru ya. Paru-paru hubungannya sama pernafasan. Jadi ciri-cirinya adalah dia suka sekali menahan sedih. Nah, seperti itu. Obatnya apa? Diperbanyak adalah sholat malam untuk paru-paru. Selanjutnya herbal yang bagus apa? Kustul hindi dan juga pegagan serta sambiloto. Ya, kita lanjut lagi untuk pankreas. Pankreas itu orangnya, psikisnya itu mudah menahan sedih dan juga kesal. Maksudnya dia suka kesal sama orang dipendam atau dia suka menyepelekan sesuatu. Tibu Nawawi bahasa di situ ya. Jadi ada perasaan itu kaitannya dengan pankreas. Penyakit yang diturunkan namanya diabetes. Oke. Herbalnya bagus apa? Sambiloto, brotowali, daun mimba, seperti itu. Obatnya apa yang pankreas? Banyak puasa. Ya. Kemudian untuk yang penyakit liver tadi, yang matanya kuning atau suka masuk angin tadi, maka biasa orangnya suka bawa perasaan atau suka baper. Ya, jadi sensitivitasnya tinggi sekali, dikit-dikit sakit hati. Nanti akan ditulis, oh ternyata dia suka masuk angin disebabkan karena hatinya yang bermasalah. Itu kalau fisik. Tapi di bawah lagi opsi kedua, setelah kita melakukan wawancara, dia terbuka. Iya, saya tuh suka sakit hati, nggak bisa ditegur orangnya. Berarti masuk anginnya disebabkan karena livernya, sebabkan kenapa? Bahwa orangnya suka baper. Itu masuk. Obatnya apa? Legowo dan juga terbuka. Ya. Kalau dalam Islam apa harus perbanyak apa? Perbanyak infak, perbanyak puasa. Selanjutnya adalah herbalnya apa yang bagus buat liver? Ada temulawak dan juga seledri air. Seledri digabung sama talbina atau gandum, nah itu buat obatnya liver. Lanjut kalau ginjal ini orangnya suka takut tapi berlebihan. Fobia, ada yang punya fobia di sini? Itu ginjalnya yang harus diobati. Saya fobia ketemu sama dia, takut gitu ketemu sama dia, karena saya pernah dulu ada perasaan ini sama dia gitu. Pernah musuhan sama dia jadi takut, nah itu bisa jadi. Nah, takut berlebihan. Jadi ini ginjal itu energi yang dalam Islam namanya haroroh, ya energinya panas. Jadi ketika mohon maaf bapak-bapak yang energi ginjalnya dingin, maka dia akan sama istrinya malas-malasan atau vitalitasnya menurun, biasanya seperti itu. Atau ciri-cirinya adalah suka sakit pinggang dan pinggangnya kalau draba dingin. Itu ginjalnya biasanya dingin juga. Herbalnya apa? Ginseng, jahe merah bagus juga. Atau purwoceng,
Ya, seperti itu. Anak-anak yang hiperaktif tadi bagus untuk karena ginjal, kita bahas ginjal, kita sudah bahas bahwa anak-anak hiperaktif, anak-anak spes delay, anak-anak autis yang dikuatkan adalah ginjalnya. Anak-anak hiperaktif bagus untuk banyak mengkonsumsi pegagan dan juga bunga telang karena sifatnya sedatif. Nah, itu ya untuk dalam tibu nabawi. Oke, mungkin itu aja sementara dalam organ. Oke, terima kasih. Jadi kita adalah pengobat atau tibu nabawi yang tidak fokus ketika mengobati seseorang itu hanya fokus pada fisik. Karena ranah fisik itu berarti kita sama orang non-Islam. Ya, karena mereka fokusnya di fisik aja, fokus pada bagaimana kerja sel, bagaimana kerja organ dan sebagainya, itu aja diutak-atik. Tapi ada sebenarnya suatu penyakit di dalam hati. Ketika memang dia itu berpenyakit hatinya, Allah bisa tambahkan penyakit fisik hadir bersama dia. Jadi harus diperhatikan kolbu dan jasad si pasien. Mbak, saya sudah bekam ini Mbak, setahun sudah tiap bulan, sudah rutin dan minum herbal yang Mbak sarankan. Kok saya nggak sembuh-sembuh sakitnya? Baru di situ berarti kita udah nggak nyentuh ranah kolbunya dia. Bisa jadi dia masih kemarahan sama keluarganya, dikit-dikit marah, dikit-dikit melunjak, meluap-luap. Pasti jantungnya nggak sembuh-sembuh. Ya, seperti itu. Itu yang harus Tibu Nabawi harus fokus juga di pembahasan itu ya. Mungkin sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang bertanya, silahkan. Ada di belakang itu. Masih ada waktu kita 3 menit sebelum break. Oke, 3 menit. Ya, permisi Mbak Hati, saya Dwi. Pertanyaan saya tadi terkait yang Mbak disampaikan tentang habatus sauda. Jujur selama ini kalau minum habatus sauda itu ngikutin anjuran yang ada di Dalam botolnya Bu ya. kemasan Pak. Alhamdulillah dapat ilmu baru dari Mbak Hati. Selanjutnya pertanyaannya adalah sebaiknya mana yang lebih baik mengkonsumsi habatus sauda dalam bubuknya atau ada juga sekarang yang minyaknya ya Mbak? Iya. Atau jintan hitamnya sekalian yang diseduh, terutama untuk kita yang sedang promil, ini lebih kemana yang bisa menunjang, memberikan kehangatan pada area reproduksi begitu. Siap. Oke, terima kasih Mbak. Sama-sama. Saya bahas tentang habatus sauda dulu. Habatus sauda itu adalah kan dia diambil dari bunga dan dari biji-bijian jintan hitam ya bahasanya. Jintan hitam itu diproses melalui 2 proses, dibubuk atau digiling menjadi bubuk. Yang kedua diekstraksi, diambil minyaknya. Nah, dalam proses penyaringan penyulingan menjadi minyak, nah itu akan dibentuk supaya dibuat seperti itu supaya mudah diserap tubuh. Tapi minyak itu adalah musuh bagi orang-orang yang berpunya penyakit lambung. Makanya orang yang punya penyakit lambung yang sudah yang mudah sekali perdih ketika tidak makan, ketika kena habatus sauda yang bentuknya minyak itu akan pedih. Makanya ada opsi kedua, makanlah yang serbuk, konsumsilah yang serbukan karena lebih aman untuk lambung. Tuh, kadang perbedaannya di situ. Kalau dari sifat daya kerja aktifnya secara mekanisme tumbuhannya itu cepat jelas di minyak. Karena minyak itu dari banyak habatus sauda dikumpulkan menjadi minyak, itu banyak sekali habatus sauda di dalam minyak itu. Kandungannya lebih banyak berkali lipat. Kalau bahasa lainnya tuh ekstraksi ya, bahasa lainnya ekstraksi kemudian di minyak. Tapi jadi banyak habatus sauda, misalnya kalau digiling ada 10 habatus sauda dijadikan minyak hanya dapat 2 sampai 3 minyak. Kapsul, 2 kapsul sampai 3 kapsul minyak. Kalau dia diserbuk sampai 10 kapsul. Misalnya seperti itu perbandingannya ya, anggapnya rata-rata seperti itu. Maka konsentrasi zat tingginya ada di minyak, kalau bahas minyak. Tapi kalau daripada nggak konsumsi habatus sauda sama sekali, karena ada penyakit lambung, maka ambillah yang serbuk. Ya, cepat tidaknya kerja herbal itu bergantung pada respon tubuh kita. Kalau mohon maaf, kebanyakan pernah minum obat kimia dalam dosis tinggi, herbalnya akan menyesuaikan dia agak lamban. Tapi kalau jarang minum obat kimia, maka dia sangat cepat sekali. Ketika sakit langsung dia ngebooster. Ketika sakit langsung ngebooster cepat. Nah, seperti itu. Itu beda respon kerja dari zat aktifnya. Terus yang selanjutnya, bagaimana supaya saya ada penyakit lambung, Mbak, tapi saya pengen habatus sauda dan supaya bisa cepat kerjanya. Pakai apa? Pakai ayat Quran ya. Jadi kita ketika minum habatus sauda bacakan surah Al-Fatihah, surah-surah yang Allah turunkan yang pernah Rasulullah pakai itu untuk penyembuh ayat-ayat itu. Pakai, insya Allah akan ngebooster kerja herbal walaupun dia serbuk.
Dengan izin Allah akan cepat juga. Jadi jangan fokus kepada minyak atau serbuk ya, konsumsi aja dulu. Ya, seperti itu. Oke, ada lagi Mbak yang tanyakan? Cukup ya? Cukup ya. Baik, alhamdulillah alamin. Teman-teman, kita sudah selesai di materi sesi ini. Kita break sebentar. Insya Allah kita break kurang lebih 20 menit. 20 menit ya. Kalau bisa jam 15.25 sudah kembali atau 15.35 sudah kembali ke sini. Nanti kita akan masih ada satu materi lagi, yaitu diagnosa nanti ya, untuk diagnosa lebih lagi selain diagnosa yang tadi disampaikan dengan wawancara. Nanti kita bisa lakukan diagnosa dengan melihat telapak tangan, ya, kemudian nadi, dan kemudian lidah seperti apa. Kita break dulu teman-teman ya. Baik, kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silahkan coffee break sudah tersedia di luar. Kami mohon izin nanti selama break kami akan letakkan lembar diagnosa di meja bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Coba buka filmmu. I wrote my mistake, made me fall. He was dead all alone. He always cared. Now I belong.